Pedang suci telah menembus 8 lapisan awan, jadi Jining dan yang lainnya bisa melihat semua yang terjadi di dalam dunia padang rumput. Mau tak mau mereka merasa terkejut dengan kekuatan Ire. Avatar Bolin baru saja dibuat dan cukup lemah, tetapi untuk dihancurkan hanya dalam satu pukulan itu gila. Bolin, apakah avatarmu benar-benar hancur? Autark Ekong bertanya, meskipun kamu mengendalikan Samsara Daobird Essence, kamu masih tidak dapat melarikan diri. Itu benar-benar hancur. Bahkan tidak ada sisa energi yang tersisa, kata Bolin. Jika bahkan sedikit energinya berhasil melarikan diri, dia akan bertahan. Ini seperti bagaimana tubuh sejati Bolin hampir sepenuhnya dimusnahkan, tetapi dia berhasil bertahan hidup di perbatasan antara hidup dan mati berkat Samsara Daobird Essence. Sepotong kecil kehidupan telah memasuki kondisi kematian palsu, dan menyembunyikan dirinya sendiri. Mengingat bahwa Bolin memiliki akses ke energi dalam jumlah yang hampir tak terbatas, dia dapat dengan cepat dan tanpa suara menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, ketika Ire menyerang avatarnya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Dia menjadi lebih kuat, kata Autark Mok dengan sungguh-sungguh. Ning mengangguk. Di dunia rumput ini, setiap serangannya diberdayakan oleh energi biru dari area sekitarnya. Dia memang menjadi lebih kuat di sini. Tidak hidup atau mati dia berhasil memutuskan semua hubungan karma. Ire telah berusaha menggunakan karma untuk menghubungkan serangannya dan menggunakannya untuk menyerang tubuh asli Bolin, tetapi itu telah sepenuhnya terputus dari semua karma sehingga serangan itu tidak dapat dilanjutkan. Brengsek. Ire sedang dalam suasana hati yang buruk. Spesialisasinya terletak pada cahaya, karma, hidup dan mati. Dia tidak benar-benar terampil dalam salah satu dari dua Tao ini. Sebagai Omega Autark, wawasannya tentang Tao of Life and Death melampaui Samsara Daobird Essence milik Bolin hanya dengan sehelai rambut. Adapun menghancurkan avatar Bolin, tidak ada bedanya sama sekali, karena avatarnya baru. Untuk menghancurkan avatar puncak yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memperkuatnya akan menjadi sukses besar, tetapi avatar baru Autark Bolin akan dapat membuatnya kembali dalam sekejap. Jika kamu tidak mau masuk, aku akan datang untukmu. Ire mengulurkan kedua tangannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Satu rantai ungu emas besar demi satu mulai berdenting, aura mereka berubah saat mereka membubung ke langit. Mereka tampaknya berubah menjadi bagian langit dan bumi yang tidak dapat diganggu-gugat yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Beberapa saat kemudian, tubuh mereka mulai bersinar dengan cahaya putih, dan saat mereka menyerang ular hitam raksasa, mereka sepertinya mewakili hukuman dari surga tertinggi. Bang! 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 Cahaya pedang seperti ikan di depan ular hitam berusaha menghalanginya, tetapi rantai ungu emas memecahkan semuanya. Tidak ada cara untuk bertahan sama sekali. Tidak baik. Rantai ini menjadi lebih kuat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Karmic Womb kita tidak akan mampu menahan ini. Ning dan yang lainnya semua terkejut. Astaga, pedang besar itu dengan cepat menyusut ukurannya saat terbang lebih dekat ke arah ular hitam raksasa, berusaha untuk memperkuatnya. Bagaimanapun juga, di dalam ular hitam raksasa ada avatar mereka, dan beberapa dari avatar itu berada pada kekuatan puncak. Tidak mungkin Ning dan yang lainnya ingin kehilangan mereka. Saat pedang ilahi terbang untuk memperkuat ular itu dengan cepat mundur dan berusaha melarikan diri. Namun, 5 rantai ungu emas menyerang pedang raksasa itu. Dentang, dentang, dentang. Ning dan 7 lainnya telah menuangkan kekuatan yang luar biasa ke dalam pedang raksasa, memberikan kekuatan yang luar biasa, tetapi 5 rantai ungu emas sama uletnya. Bagian terburuknya adalah, gerakan mereka sekarang menjadi sangat dalam juga. Kelompok Ning jelas memiliki sedikit keuntungan dalam kekuatan, tapi pedang itu masih tidak bisa melepaskan rantai ungu emas itu. Ini karena perbedaan kedalaman wawasan antara mereka dan Ire. Itu seperti bagaimana 3 dari penghuni kekosongan kelas Autark itu telah mengepung Bolin tanpa hasil. Bahkan jika mereka benar-benar menyerang Bolin dengan kekuatan penuh mereka tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Jika wawasan Anda kurang, Anda tidak akan bisa mengalahkan musuh Anda kecuali Anda memiliki keunggulan mutlak dalam kekuatan pribadi. Pedang raksasa itu telah diikat oleh 5 rantai emas ungu. Adapun 4 sisanya, mereka secara bersamaan menyerang untuk menyerang ular hitam raksasa. Ledakan, 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 ledakan terdengar saat mereka bentrok lagi dan lagi. Ular hitam raksasa buru-buru melarikan diri sambil mencoba bertahan sebaik mungkin. Tetapi rantai ungu emas sekarang dikendalikan dengan luar biasa oleh Ire dan sangat diperkuat oleh penyalaan inti saripati dunia. Meskipun Autark Titanos mengendalikan ular hitam dan 5 avatar bekerja secara harmonis untuk bertahan, perimeter pertahanan masih dilanggar setelah hanya 1 putaran pukulan. Riip,
Salah satu kepala ular itu diikat dengan aman oleh rantai ungu emas, lalu dicabut secara fisik. Retakan. Beberapa saat kemudian, kepala ular lain dihantam dengan ganas dari atas oleh rantai ungu emas yang berbeda, dan kekuatan tabrakan itu begitu besar sehingga avatar Autark Ekong terletak di dalam kepala, hancur total. Dalam sekejap mata, serangan ganas dari 4 rantai ungu emas telah menyebabkan ular hitam raksasa itu benar-benar runtuh. Kelima avatar mati dalam pertempuran, tanpa ada yang bisa melarikan diri. Ini menyebabkan Ning dan yang lainnya merasakan kesedihan dan kesedihan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Semuanya terjadi terlalu cepat. Segera setelah Iyere kembali, dia telah membunuh avatar Bolin dan kemudian segera menggunakan 9 rantai ungu emas itu untuk meluncurkan serangkaian serangan berturut-turut. Tidak ada kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Dunia padang rumput adalah tempat yang luas, sementara ruang waktu ditekan di sini. Ular hitam itu perlu terbang perlahan jika ingin melarikan diri, tetapi Iyere tidak akan memberikan waktu yang dibutuhkannya. Ini adalah alasan yang tepat mengapa Ning dan yang lainnya tidak berani mempertaruhkan tubuh mereka yang sebenarnya di dalam. Masuk akan mudah, keluar akan sangat sulit. Kabur. Pedang raksasa itu dengan cepat melarikan diri ke belakang, sementara 9 rantai ungu emas segera berayun untuk menyerangnya. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak tampak sama. Pedang raksasa itu berbeda dari ular hitam. Pedang telah terbentuk dari penggabungan penuh energi dari 7 Autark. Ini jauh lebih unggul daripada ular hitam, yang hanya mewakili 5 Autark yang bekerja sama dalam harmoni. Pedang raksasa itu adalah satu kesatuan dan dipandu oleh pedang Daoning. Setiap serangan pedang dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa, membuatnya mustahil bagi 9 rantai emas ungu untuk mengalahkannya, apalagi menghancurkannya. Sesaat kemudian, pedang raksasa itu terbang keluar dari awan keabu-abuan dan melarikan diri dari dunia padang rumput. Iyere mengangkat kepalanya, melotot. Jika dia mencurahkan seluruh kekuatannya, dia pasti bisa mencegah pedang itu lolos, tapi tidak ada gunanya. Pedang itu hanya terdiri dari energi dan beberapa harta alam semesta. Ning dan yang lainnya bisa dengan cepat memalsukan lebih banyak harta universe untuk menggantikannya. Aku harus menyembunyikan serangan pembunuhku yang sebenarnya sampai akhir. Tidak ada gunanya mengeksposnya hanya pada beberapa harta semesta. Iyere mengangkat kepalanya, menatap formasi inkarnasi di langit. Inkarnasi itu juga menatap Iyere. Beberapa saat kemudian, ia melambaikan tangannya dan kemudian mundur dari awan juga, Wus. Awan kelabu dengan cepat menutup, memungkinkan dunia padang rumput menjadi tenang kembali. Dunia luar. Formasi besar terus menutupi seluruh area luas yang mengelilingi dunia padang rumput. Jining, Titanos, Mok, Bolin, Skyfeeder, Ekong, dan Stonerule merasakan kesedihan dan kemarahan saat mereka menatap dunia padang rumput ovaloid di depan mereka. 3 dari 5 avatar yang baru saja mereka hilangkan adalah avatar dengan kekuatan puncak, tetapi mereka telah dimusnahkan hanya dalam sekejap. Ini memberi mereka pelajaran tentang seberapa kuat Iyere saat dia bergabung dengan dunia padang rumput. Sebenarnya, Iyere telah membawa dunia padang rumput bersamanya dalam misinya untuk membunuh Ning. Sayangnya, Ning berhasil melarikan diri sebelum dia mencapai kuil itu. Jadi, Iyere telah memilih untuk berpisah dari Grassland World-nya dan pergi berburu Autark. Autark Mok telah berhasil bertahan berkat Golden Bridge of Freedom-nya, sementara Autark Bolin hampir mati sementara hanya nyaris selamat berkat memahami samsara Daobird Essence pada saat kritis. Iyere dan Grassland World bergabung untuk membentuk lawan yang jauh lebih mematikan, kata Titanos. Dia memiliki tingkat wawasan yang jauh lebih tinggi daripada kita. Stonerule perlahan menggelengkan kepalanya. Jadi bagaimana jika dia melakukannya? Kami akan membunuh siapa saja yang berani menyerang Chaos Verse kami, bahkan jika itu mengorbankan nyawa kami sendiri. Autark Stonerule menggertakkan giginya. Tepat pada saat ini boom. Grassland World, ovaloid dengan cepat menyusut ukurannya di dalam formasi. Beberapa saat kemudian, celah ruang waktu muncul di sebelahnya. Astaga, itu terbang langsung ke celah ruang waktu. Hal ini menyebabkan Ning dan yang lainnya merasa hati mereka terguncang. Mereka telah menduga selama ini bahwa formasi mereka tidak dapat mengikat Iyere, tetapi melihatnya dengan mata kepala sendiri masih agak melemahkan semangat. Tunggu, dia belum pergi. Ning dan yang lainnya berbalik untuk menatap celah yang baru saja muncul di luar jangkauan formasi mereka. Dunia padang rumput ovaloid sebenarnya baru saja terbang ke sana. Pemimpin pembudidaya, apakah Anda pikir saya telah melarikan diri? Tidak, bagaimana saya bisa melarikan diri? Suara Iyere bergema di setiap inci kehampaan. Mari kita lihat seberapa kuat formasimu. Merusak. Iyere berteriak marah,
dan 9 rantai ungu emas itu tiba-tiba muncul di permukaan objek ovaloid. Rantai ungu emas meluas dalam ukuran, masing-masing menjadi 1 triliun kilometer panjangnya saat mereka menyapu kekosongan dengan keagungan yang tak terlukiskan. Dengan IRE mengendalikan mereka dan dengan intisari dinyalakan memperkuat mereka, mereka mulai marah menghancurkan formasi besar Ning. IRE dapat segera melihat kekurangan dalam formasi ini dan setiap serangannya ditujukan pada titik lemah. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh formasi segera mulai bergidik ketika tingkat kekuatan yang sebanding dengan pedang suci mulai menghantam berbagai titik lemahnya. Ini bukan formasi defensif, hanya ada begitu banyak hukuman yang bisa diambil. Ayo pergi untuk saat ini. Ning dan yang lainnya cukup sabar. Mereka semua telah menyiapkan harta karun tipe pelarian, dan mereka juga telah membuka terowongan ruang waktu di dalam formasi itu sendiri. Suara mendesing. Ning dan yang lainnya segera terbang ke koridor ruang waktu dan pergi. 1. Di Cina, bunga plum melambangkan ketekunan, harapan, dan keindahan. Sekarang Jining dan Autark lainnya tidak lagi secara aktif mempertahankan formasi besar yang menutupi wilayah ini, dengan cepat hancur di bawah serangan rantai ungu emas. Beberapa saat kemudian, 4 sosok muncul dari awan keabu-abuan yang membentuk permukaan dunia padang rumput ovaloid. Itu adalah IRE dan ketiga sekutunya. Mereka melarikan diri, gumam wanita berjubah perak pelan. IRE, ini adalah tanah air mereka. Para pembudidaya ini dapat bertarung atau melarikan diri sesuka mereka. Jika kita tidak bisa menjebak mereka, kita tidak akan bisa membunuh mereka sama sekali. Mereka semua sangat cerdik. Begitu peluang berbalik melawan mereka, mereka segera melarikan diri. Pria berjubah merah itu juga mengerutkan kening. Aku setuju dengan semua yang baru saja kalian berdua katakan. IRE mengangguk. Membunuh Ning dan Autark akan sangat sulit, karena mereka semua melarikan diri pada tanda pertama dari berita buruk. IRE terus-menerus ditekan oleh Chaos Verse lokal ini, dan begitu mereka melarikan diri secara bersamaan, dia tidak akan bisa mengejar mereka. Dia bisa menekan ruang waktu untuk membuat mereka tidak mungkin melarikan diri, lalu membelok melalui ruang waktu setelah mereka, tapi saat dia mencoba untuk melengkung cukup dekat untuk melakukan ini, riak akan dihasilkan. Setelah Ning dan yang lainnya merasakan ini, mereka akan langsung melarikan diri jauh. IRE masih tidak akan bisa menangkap mereka. Alasan mengapa dia bisa melakukan ini pada Mok adalah karena dia sudah cukup dekat untuk menggunakan sesuatu yang mirip dengan domain field untuk mencegah Mok melarikan diri. Sekarang Ning dan yang lainnya bersama-sama dan bekerja sama, domain IRE tidak lagi dapat mengikat mereka lagi. Dengan kata lain, baik kecepatan, penekanan ruang waktu, maupun domain tidak akan berfungsi. Tidak ada yang benar-benar bisa menjebak Ning dan yang lainnya. Mereka bisa datang dan pergi sesuka hati. Harus diingat bahwa para Autark asli tidak terburu-buru untuk segera mengakhiri perang. Semakin lama itu berlarut-larut, semakin baik. Jika itu entah bagaimana berlarut-larut selama beberapa juta siklus kekacauan, Chaos Verse mereka akan melahirkan sekelompok ahli lain yang mungkin termasuk Autark baru atau Kaisar Omega. Sekarang para pembudidaya memiliki True Soul Everlasting, tingkat di mana mereka menghasilkan Autark secara alami akan meningkat secara signifikan. Mereka licin dan berhati-hati. Mereka tidak akan memberi kita kesempatan untuk menangkap mereka, kata IRE. Rencana kami adalah menggunakan kemunculan tiba-tiba dari diriku dan dunia padang rumput untuk mencapai kesuksesan dramatis, tetapi pada akhirnya keduanya gagal. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang penting. Saya telah sepenuhnya memetakan semua kemungkinan untuk seluruh perang ini. Mereka tidak akan bisa lari dari takdir mereka. Pada akhirnya, kita masih akan memenangkan perang ini. Ketiga sekutunya agak bingung. Kepercayaan diri seperti itu dari mana asalnya? Jika mereka bahkan tidak bisa menangkap atau memburu musuh mereka, bagaimana mereka bisa mengalahkan mereka? Biarkan saya mengulangi diri saya sendiri. Saya telah sepenuhnya memetakan semua kemungkinan untuk seluruh perang ini, kata IRE sambil tersenyum. Apakah kamu lupa bahwa aku mengirim Annihilation Hive di awal perang ini? Sarang pemusnahan. Ketiganya terkejut. Bukankah para pembudidaya sudah menemukan cara untuk melawan Annihilation Hive? Sudah tidak berfungsi lagi, kan? Wanita berjubah perak itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dungu. IRE melirik ke samping padanya. Saya merilis Annihilation Hive karena dua alasan. Yang pertama adalah pada kesempatan bahwa saya mungkin bisa mendapatkan kemenangan total jika berhasil melahap banyak energi Chaos Verse ini dan menyebabkannya cukup lemah untuk saya ambil alih. Tujuan ini gagal, tetapi tujuan kedua adalah tujuan yang sebenarnya. Aku mengirimnya untuk menjadikannya titik lemah paling mematikan di seluruh Chaos Verse ini untuk para pembudidaya. Mata IRE berkilat dingin. Saat ini,
Satu dari avatar mereka bertanggung jawab untuk menjaga formasi yang mengikat Annihilation Hive. Yang perlu kita lakukan hanyalah menyerangnya dan menghancurkan avatar di dalam Annihilation Hive, di mana ia akan mulai berfungsi lagi. Annihilation Hive akan sekali lagi mulai melahap energi dari Chaos Verse, menyebabkannya melemah. Para pemimpin kultivator akan dipaksa untuk mencoba dan menghentikan kita. Mereka tidak bisa hanya duduk dan menyaksikan Chaos Verse mereka pergi, yang berarti selama kita menunggu mereka di Annihilation Hive, mereka akan dipaksa untuk datang kepada kita. Mereka akan dengan patuh melangkah ke medan perang yang telah kita persiapkan. Iyer tersenyum. Wanita berjubah perak dan dua lainnya menunjukkan ekspresi senang. Mereka mengira bahwa Annihilation Hive tidak lagi berguna sekarang karena telah dilawan. Mereka belum sepenuhnya memikirkan semua implikasi lainnya. Menakjubkan. Selama sarang pemusnahan terus berfungsi, para pembudidaya akan dipaksa untuk datang dan menyerangnya tidak peduli seberapa enggan mereka. Kita tidak perlu melakukan apa-apa sama sekali. Mereka akan mendatangi kita. Pria berjubah merah itu terkekeh. Ayo kita singkirkan mereka di medan perang yang kita pilih, kata pria berjubah hitam itu dengan muram. Tidak terburu-buru. Iyer tersenyum. Perang harus dilakukan selangkah demi selangkah. Anda mungkin melihat kemunduran sesekali, tetapi jika Anda sepenuhnya merencanakan semua kemungkinan maka Anda masih akan menjadi pemenang utama. Saat ini, yang perlu kita lakukan adalah memperkuat kekuatan kita. Ayo selamatkan para Exalt yang terjebak terlebih dahulu, kata Iere. Memotong. Rantai ungu emas mulai terbang menuju kuil 9 jangkrik yang masih terperangkap. Formasi penyegelan yang mengelilinginya tidak lebih dari lelucon bagi Iere. Sekejap kemudian formasi yang tampaknya rumit telah sepenuhnya dibatalkan, memberikan kebebasan 9 Site Exalt sekali lagi. 9 Exalt segera terbang. Ketika mereka melihat Iere berdiri di atas awan kelabu yang jauh, mereka buru-buru membungkuk Yang Maha Kuasa Iere. Kemari, kami akan menuju ke lokasi berikutnya. Iere mengangguk. The Site Exalt segera menyingkirkan kuil 9 jangkrik dan terbang ke dunia padang rumput. Beberapa saat kemudian, Graceland World sekali lagi merobek ruang waktu dan menghilang. Segera setelah itu, sekelompok sosok tiba-tiba muncul di kejauhan. Itu adalah Jining, Autark Titanos, dan yang lainnya. 7 dari mereka tidak melarikan diri terlalu jauh melalui ruang waktu. Mereka dengan cepat mundur secara rahasia untuk men-screen tempat ini dari dekat. Gerakan mereka tidak menyebabkan gangguan apapun, karena mereka dilindungi daripada ditolak oleh Chaos Verse. Bahkan, mereka bahkan bisa meminjam energi Chaos Verse untuk menonton lawan mereka dari jauh. Itu adalah tanggung jawab utama Ning untuk menonton mereka, karena dia sangat ahli dalam ruang waktu dan berpengetahuan luas di banyak bidang lainnya. Mengingat bahwa dia berada di dalam Chaos Verse-nya sendiri, cukup mengawasi seseorang dari jauh cukup sederhana. Kami disergap oleh mereka sebelumnya. Tidak mungkin kita akan membiarkan mereka menghilang lagi. Kami harus mengawasi lokasi mereka setiap saat, kata Autark Titanos. Semua avatar kita telah dihancurkan, yang berarti kita tidak punya pilihan selain mengirim tubuh kita yang sebenarnya untuk melakukan tugas ini. Dark North, untuk saat ini kami harus menyusahkanmu untuk melakukan ini karena kami semua bekerja untuk membuat ulang avatar kami. Baik, Ning mengangguk. Yang lain semua kehilangan avatar mereka, sementara avatarnya masih berada di Annihilation Hive dan dalam kondisi puncak. Ning masih bisa merasakan mereka dari jauh. Dia bisa mengikuti riak yang dihasilkan oleh Graceland World yang membelok melalui ruang waktu dan melihat kemana arahnya. Suara mendesing. Ning mulai membelok melalui ruang waktu dengan 6 lainnya di belakangnya, menjaga jarak kira-kira alam semesta dari Graceland World. Bagi Ning, jarak jauh bukanlah apa-apa. Kedewaannya sendiri jauh melampaui ini, dan ketika dia mengandalkan kekuatan Chaos Verse dan hubungannya dengan esensi utama, dia bisa menonton dari jarak yang lebih jauh lagi. Selama kedua belah pihak menjaga jarak hanya satu alam semesta jauhnya, Iere tidak akan dapat dengan mudah mendeteksi Ning berkat Chaos Verse yang terus-menerus menekan kekuatannya. Sementara Ning terus mengejar dunia padang rumput, Titanos dan yang lainnya menciptakan avatar baru mereka. Avatar ini hanya memiliki 50% dari kekuatan mereka yang sebenarnya, yang merupakan yang terbaik yang bisa mereka lakukan dalam waktu sesingkat itu. Menilai dari arah yang mereka ambil, mereka seharusnya pergi menyelamatkan kuil lain, Ning mengirim. Kalau begitu mari kita hancurkan terlebih dahulu, kata Autark Titanos. Mengingat kekuatan kami benar-benar mampu bekerja sama untuk menghancurkan kuil dalam waktu singkat. Sebelumnya, mereka tidak menganggap kuil sebagai ancaman. Mereka tidak ingin menyerang kuil dan mengungkapkan teknik yang bisa mereka gunakan saat bertarung bersama, karena ini akan memberi lawan mereka kesempatan untuk bersiap menghadapi mereka di masa depan.
Pengungkapan itu harus disediakan untuk dunia padang rumput dan pada akhirnya, mereka telah berhasil menghancurkan salah satu formasi saluran dan memaksa penyalaan inti saripatinya. Ayo terus ikuti Graceland World. Setiap kali mencoba menyelamatkan sebuah kuil, kami akan terbang ke depan dan menghancurkan kuil itu, kata Autark Ekong dengan senyum dingin. Kami melewati ruang waktu jauh lebih cepat daripada benda itu. Ning dan yang lainnya memiliki keunggulan signifikan dalam kecepatan terbang dan kecepatan melengkung. Bahkan Iyere nyaris tidak bisa memenuhi standar kecepatan Autark dalam membelokkan ruang waktu, tapi tentu saja ini karena dia sangat ditekan oleh chaos verse lokal. Para pembudidaya menghabiskan hampir sebulan bepergian dengan kecepatan tinggi. Dalam sekitar 6 hari atau lebih, Graceland World akan mencapai kuil baru. Skyfeeder, Mok, kalian berdua harus membuat avatar kalian terus melacak pergerakan Graceland World. Pastikan Anda tahu di mana itu setiap saat. Jangan sampai melupakannya. Karena sangat berhati-hati, Autark Titanos memberikan tugas ini kepada Skyfeeder dan Mok. Keduanya terampil dalam ruang dan waktu, masing-masing. Kita semua akan keluar dan bergerak menuju kuil terdekat dengan kecepatan maksimum dan menggunakan semua kekuatan kita untuk menghancurkannya. Baik, avatar Mok dan Skyfeeder sama-sama sangat percaya diri. Sebuah kuil besar seperti bintang diam-diam mengambang di dalam kegelapan besar, dikelilingi oleh formasi dan penghalang mengalir yang mengelilinginya dan membuatnya tetap tertutup rapat. Riip, sebuah celah dalam kegelapan muncul, diikuti oleh Jining dan 7 lainnya muncul dari dalamnya. Mari kita mulai. Ning, Titanos, dan yang lainnya saling bertukar pandang sambil tersenyum. Ini akan menjadi pertama kalinya kami memiliki pedang Titan melepaskan kekuatan penuhnya dalam pertempuran, kata Ning sambil tertawa. Mereka semua mulai menuangkan energi ke dalam basis formasi yang mereka pegang. Ledakan. Mereka dengan cepat memanggil kekuatan luar biasa dari Chaos Verse, yang mulai dengan cepat mengembun menjadi bentuk raksasa yang hampir terbuka yang hanya mengenakan cawat bulu. Titan ini berdiri di sana dalam kegelapan besar, rambut hitam panjangnya tergerai di bahunya. Dia memiliki 2 lengan dan wajah yang mirip dengan Ning tetapi memiliki lebih banyak rasa dingin, tanpa belas kasihan dari Dao of the Sword. Pedang Titan memiliki 2 mode yang berbeda. Mode pertama adalah mode bermuka 7, 14 tangan yang mereka gunakan sebelumnya. Mode ini menghabiskan lebih banyak energi tetapi memiliki kekuatan yang begitu besar sehingga 6 autark lainnya masing-masing dapat bertanggung jawab untuk mengendalikan 2 lengan juga. Modus kedua adalah modus ini. Itu hanya memiliki 1 wajah dan 2 lengan. Ning dan yang lainnya sudah menyimpulkan bahwa mereka harus bertarung bersama selama pertempuran terakhir. Jika mereka punya cukup waktu, mereka tentu saja akan mengatur formasi untuk mempersiapkan medan perang. Sebelum pertempuran di dekat kuil 9 Jangkrik, mereka sebenarnya telah menghabiskan hampir 1 bulan untuk menyiapkan formasi besar itu, waktu nyata yang mereka habiskan adalah 100x lebih banyak. Namun, seringkali pertempuran akan pecah secara tiba-tiba dan tanpa peringatan, tidak memberi Anda kesempatan untuk perlahan-lahan membentuk formasi yang Anda butuhkan. Selama waktu seperti itu, mereka perlu menggunakan formasi bergerak yang bisa mereka bawa. Mereka harus mengecilkan ukuran formasi sambil mempertahankan sebanyak mungkin kekuatannya jadi mereka mengembangkan mode kedua dari pedang Titan. Mode kedua diaktifkan oleh berbagai basis formasi yang dibawa Ning dan yang lainnya setiap saat. Itu memungkinkan mereka untuk memanggil kekuatan Chaos Verse dan kemudian mewujudkan tubuh ini. Mengingat bahwa ia memiliki akses ke daya yang lebih kecil, mereka harus sedikit lebih hemat dengan penggunaan energi mereka dan karena itu mereka hanya menyimpan 2 lengan terkuat yang dikendalikan Ning. 2 lengan yang dikendalikan Ning adalah tempat sebagian besar kekuatan dari seluruh pedang Titan terkonsentrasi. Lebih dari 90% kekuatan ada di sana. Tuan-tuan, mari kita gunakan jurus Sky Cleaver dalam memecahkan kuil ini, kata Ning. Baik, 6 lainnya mengerti dan setuju. Bergemuruh, pedang Titan yang dibalut cawat berjalan melalui kekosongan, sebuah pedang panjang muncul di salah satu tangannya. Ini adalah salah satu pedang Northbow Ning. Autark Titanos, Autark Skyfeeder, Autark Mok, Autark Stonerule, Autark Ekong, dan Autark Bolin berada di dalam SWOT Titan. Mereka segera melepaskan berbagai teknik mereka, mengisi tubuh pedang Titan dengan 6 aliran energi mereka yang menderu. Di bawah bimbingan Ning, semua energi yang berbeda bergabung dengan sempurna ke dalam Omega Pedang Dao, memungkinkan pedang Titan untuk melepaskan yang paling kuat dari banyak serangan fusi sikap Sky Cleaver. Suara mendesing. Kedua tangan pedang Titan bersatu untuk menggenggam pedang Northbow dalam genggaman ganda, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara. Detak jantung kemudian,
Itu membawa pedang Northbow turun dengan tebasan yang benar-benar gigih menuju kuil astral yang terperangkap di depan mereka. Ledakan, retakan, seluruh kuil astral mulai bergidik. Serangan ini menghancurkan 3 dari 6 formasi yang melindunginya, dan bahkan 3 formasi yang tersisa bergetar saat ledakan terdengar di seluruh kuil. Apa yang terjadi di luar? Bukankah Iyere yang Maha Kuasa mengatakan bahwa dia akan datang dan menyelamatkan kita? Mengapa formasi kita runtuh? 7 Site Exalt di dalam semuanya merasa sangat ketakutan, tetapi formasi yang menyegel mereka di sini mencegah mereka melihat apa yang terjadi di luar. Yang bisa mereka rasakan hanyalah bahwa barusan, kekuatan tajam yang tak tertandingi telah menimpa mereka dan hampir menghancurkan seluruh kuil. Membunuh. Pedang Titan mengirimkan potongan kedua, lalu potongan ketiga. Setiap pukulan dipenuhi dengan kekuatan yang benar-benar menakutkan. Alasan mengapa kedua lengan ini adalah lengan terkuat, justru karena ini adalah lengan yang dikendalikan Ning. 6 autark lainnya bekerja sama untuk melepaskan tahu mereka, sementara Ning mengarahkan kekuatan tahu mereka ke dalam 2 lengan miliknya untuk melepaskan serangan yang paling kuat. Jika mereka berada dalam mode pertama, dengan 14 lengan, para autark lainnya secara individual akan mengendalikan 12 lengan lainnya. Namun, mereka tidak dapat memanfaatkan energi rekan-rekan mereka dengan sempurna. Mereka hanya mampu memobilisasi sebagian kecil saja. Dengan kata lain, kedua belas lengan yang digabungkan tidak sekuat 2 lengan yang dikendalikan Ning. Jadi, bahkan ketika pedang Titan berada pada kekuatan puncak, lebih dari 90% kekuatannya berasal dari kedua lengan utama ini. Ledakan, 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 cepat, masuk ke mode penguncian. Sepenuhnya menutup kuil dari serangan luar. Site Exalt di dalam kuil panik seperti orang gila. Formasi sudah dibuang. Sekarang, satu-satunya pilihan mereka adalah mencoba dan menggunakan kekuatan alami dari kuil itu sendiri untuk bertahan melawan serangan ini. Pedang Ning Titan tidak memilih untuk berkedip di dalam kuil. Sebaliknya, pedang Titan terus meluncurkan serangan hiruk-pikuk dari luar menggunakan kuda-kuda Skycleaver. Setiap serangan tunggal mengandung kekuatan penuh dari 7 petarung kelas autark yang telah menyatu dengan sempurna melalui Eternal Omega Sword Dao. Ini adalah tingkat kekuatan yang jauh melampaui pedang raksasa, dan ular hitam, yang telah bertarung di dunia padang rumput, dan itu juga lebih kuat daripada rantai ungu emas. Ledakan, ledakan, ledakan. Kuil itu bahkan lebih kuat dari senjata semesta, tetapi setelah hampir 100 pukulan akhirnya mulai runtuh. Beberapa saat kemudian itu benar-benar meledak, dengan Site Exalt di dalamnya menjadi debu oleh sisa kekuatan dari kuda-kuda Skycleaver terakhir. Ini seperti yang diharapkan bahkan Autark, pencipta jurus Skycleaver, akan dihancurkan dalam satu pukulan dari serangan fusi yang sangat kuat ini. Itu terasa luar biasa. Melepaskan kekuatan penuh dari pedang Titan adalah perasaan yang luar biasa. Pedang Titan pecah, mengungkapkan sosok 7. Autark Ekong sangat senang dengan apa yang baru saja mereka lakukan. Sudah lama sejak saya bersenang-senang sebanyak itu. Sikap Skycleaver benar-benar luar biasa kuat, kata Autark Titanos sambil tersenyum. Menurut pendapat saya, semua berbagai teknik dan kartu truf yang telah kami kumpulkan selama ribuan tahun harus membuatnya sehingga kami sepenuhnya mampu melawan Graceland World secara langsung, kata Autark Ekong. Terakhir kali, kami mundur sebelum kami benar-benar memiliki kesempatan untuk menguji diri kami sendiri. Itu menjengkelkan. Saya pikir kami sepenuhnya mampu menang jika kami melawan mereka secara langsung. Ning menggelengkan kepalanya. Jangan meremehkan Site. Dark North benar. Tidak perlu bagi kita untuk mempertaruhkan diri kita seperti itu. Semakin lama kita bisa menunda pertempuran terakhir, semakin besar keuntungan kita. Kita perlu perlahan-lahan menunggu waktu kita dan membiarkan keuntungan alami kita menumpuk menjadi keuntungan yang luar biasa. Anda perlu kesabaran untuk memenangkan perang, kata Autark Titanos. Kami tidak perlu cemas. Ini adalah Site, ini Iyere, yang perlu cemas. Kedua belah pihak dipimpin oleh orang menyebalkan tua yang cerdik yang telah hidup selama berabad-abad yang tak terduga. Keduanya memiliki banyak kesabaran. Iyere, misalnya, sudah mempersiapkan segala kemungkinan. Meskipun dia telah mengalami kemunduran berulang kali, dia merasa yakin bahwa itu tidak akan memengaruhi skema besar. Dia tahu bahwa kemenangan akan menjadi miliknya. Para pembudidaya, pada gilirannya, tahu apa kelebihan dan kekurangan mereka sendiri. Jika mereka bisa memanfaatkan keuntungan mereka secara maksimal, mereka akan mendapatkan kemenangan pada akhirnya. Iyere duduk dalam posisi lotus di atas rumput di dalam Graceland World, yang meluncur melalui ruang waktu. Tiba-tiba, wajahnya menegang.
Dia bisa merasakan bahwa aura 7 Site Exalt yang dia rencanakan untuk diselamatkan tiba-tiba menghilang. Mati. Iyere mengerutkan kening. Apakah para pembudidaya entah bagaimana memprediksi bahwa kita akan pergi menyelamatkan mereka dan bergerak di depan kita untuk menghancurkan kuil dan membunuh yang mulia? Dia mulai merasa agak curiga. Ayo menuju ke arah lain. Iyere segera mengirim Graceland World untuk bergerak menuju kuil yang berbeda, kuil 6 segel. Setengah bulan berlalu, Iyere belum mencapai kuil 6 segel, tetapi dia bisa merasakan bahwa kuil itu juga telah dihancurkan. Ini menyebabkan wajahnya menjadi gelap. Setelah setengah bulan lagi, kuil terakhir yang tersisa juga dihancurkan, dengan 6 Site Exalt di dalamnya dibantai. Brengsek, Chaos Verse ini terus menekan kita, sehingga kita tidak bisa membelok melalui ruang waktu secepat penduduk asli yang lemah itu. Sebenarnya, apakah mereka mungkin mengikuti kita secara diam-diam? Iyere cukup kesal, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia berada pada kerugian lingkungan di sini. Baiklah kalau begitu. The Exalt tidak membuat terlalu banyak perbedaan. Kami masih akan menang tanpa mereka. Dengarkan perintahku. Suara Iyere tiba-tiba bergema di seluruh Graceland World. 3 koleganya, penghuni kekosongan kelas Autark, dan yang mulia termasuk bawahnya semuanya mendengar suaranya. Kami akan segera menuju Annihilation Hive. Para pembudidaya harus melawan kita, yang berarti mereka harus melibatkan kita dalam pertempuran. Tidak ada cara bagi mereka untuk menghindari ini. Mereka harus melawan kita sampai akhir yang berarti ini adalah pertempuran terakhir. Jika kami menang, kami akan meraih kemenangan dan saya, Iyere, berjanji untuk memberikan semua yang Anda inginkan. Jika kami kalah, tidak ada dari kalian yang akan selamat. Wajah Iyere dingin dan tenang, dan suaranya juga sangat damai, tetapi semua bawahannya menggigil ketika mereka mendengarnya. Suara mendesing. Dunia padang rumput tiba-tiba berubah arah sekali lagi, bergerak menuju Annihilation Hive. Mungkin saja para pembudidaya diam-diam mengikuti mereka dari belakang, tetapi Iyere tidak peduli. Dia akan langsung menuju targetnya secara terbuka. Para pembudidaya mungkin tahu apa yang dia lakukan, tetapi itu tidak masalah. Mereka masih harus datang dan melawannya. Avatar Autark Skyfeeder dan Autark Mok dituduh mengikuti Graceland World. Setelah mengikuti lintasan barunya selama lebih dari setengah hari, mereka dapat menyadari kemana arah dunia padang rumput sekarang. Sarang pemusnahan. Kedua avatar itu bertukar pandang dalam kegelapan. Keduanya mengerti apa yang direncanakan Site, dan mau tak mau mereka menjadi pucat. Site sedang menuju Annihilation Hive. Jining, Titanos, Mok, Skyfeeder, Stonerule, Bolin, dan Ekong terdiam. Mereka berdiri di sana dalam kegelapan besar, saling menatap. Titanos berkata dengan suara rendah, saya membayangkan Anda semua tahu apa rencana mereka. Mereka akan pergi ke Annihilation Hive dan menghancurkan Avatar Dark North. Itu akan memungkinkan Annihilation Hive untuk terus melahap kekuatan dari Chaos Verse kita. Kita harus melawan mereka di sana. Kita tidak bisa membiarkannya terus melemahkan Chaos Verse kita tanpa henti. Ya, kami tidak punya pilihan lain. Kami memang punya pilihan lain. Cahaya keras melintas di mata Autark Ekong. Kami lebih cepat dari mereka. Ayo pergi ke Annihilation Hive terlebih dahulu dan hancurkan inti saripatinya. Hancurkan bidang pemusnahan. Yang lain semua tertarik. Apa itu mungkin? Autark Titanos memandang Ning. Ning tahu lebih banyak tentang itu daripada orang lain yang hadir. Inti dari Annihilation Hive menyimpan misteri jenis kehancuran yang aku beri nama, Oblivion, di dalamnya. Ini sangat mendalam dan juga sangat kuat. Aku bahkan tidak cukup kuat untuk menghancurkannya, kata Ning. Namun ketika kita bekerja sama, kita juga sangat kuat. Mungkin kita bisa saja berhasil menghancurkannya. Kita harus. Begitu kita menghancurkan lingkup pemusnahan, mereka tidak akan mengancam kita dengan apapun, kata Autark Ekong dengan penuh semangat. Hancurkan lingkup pemusnahan. Ketika kita bergabung, kita hampir tak terbendung. Kami mampu menghancurkan seluruh kuil dalam serangan langsung. Saya menolak untuk percaya bahwa kita tidak dapat memecahkan benda itu. Mata Autark Bolin juga dipenuhi dengan kedengkian. Tak satu pun dari mereka ingin dipimpin oleh hidung musuh mereka. Namun, mereka semua tahu bahwa tidak pasti apakah mereka akan dapat merusak bidang pemusnahan, atau tidak. Itu adalah benda asing yang sama sekali tidak mereka ketahui tapi mereka harus berusaha. Jika mereka berhasil, mereka akan merayakannya. Jika mereka gagal, maka mereka harus menghentikan Site. Saya harap ini berhasil. Ning melihat 6 rekannya, diam-diam berdoa pada dirinya sendiri seperti yang dia lakukan. Avatarnya telah menganalisis bidang pemusnahan selama bertahun-tahun, dan semakin dia mengerti, semakin dia merasa gugup.
Datang, mari kita pergi ke Annihilation Hive. Mereka segera mulai mempercepat menuju Annihilation Hive dengan kecepatan maksimum. Kira-kira 1 bulan kemudian, mereka akhirnya mencapai Annihilation Hive. Tim IRE masih jauh, mereka mungkin membutuhkan lebih dari setengah bulan sebelum mereka tiba. Sarang pemusnahan. 7 dari mereka berdiri bahu-membahu, menatap sarang besar di depan mereka. Itu tetap luas tak terkira, tetapi kekuatan mengisap darinya sekarang jauh lebih lemah daripada ketika itu dengan kekuatan penuh. Itu masih mampu menghancurkan kegelapan mentah di area sekitarnya, tetapi energi yang dilepaskan oleh kegelapan yang dihancurkan semuanya kembali ke esensi utama dari Chaos Verse. Tidak ada cara untuk mencuri mereka sama sekali. Mari kita coba dan lihat apakah kita bisa menghancurkan semuanya terlebih dahulu, kata Autark Titanos. Jika kita bisa, kita tidak perlu khawatir tentang menghancurkan lingkup pemusnahan. Lingkup pemusnahan, dengan sendirinya, tidak memiliki kekuatan untuk secara paksa mengambil energi dari seluruh Chaos Verse. Itu semua berkat formasi yang mendukungnya yang memungkinkan ini. Utara gelap, Bolin menatap Ning. Mari kita coba menggunakan jurus Skycleaver dengan kekuatan penuh, kata Ning. Sikap Skycleaver tidak selalu merupakan teknik terbaik untuk digunakan dalam pertempuran yang sebenarnya, tapi itu pasti yang terbaik untuk menyebabkan kehancuran. Segera, pedang Titan berbalut cawat yang menjulang tinggi sekali lagi muncul dalam kekosongan ruang. Dia berjalan menuju sarang raksasa, bersinar dengan niat pedang murni. Setiap gerakan yang dia lakukan memancarkan kekuatan dan kehancuran, dan dia dengan cepat mencapai permukaan sarang raksasa. Dia kemudian menghunus pedang besar dengan tangan kanannya. Sikap Skycleaver, pedang Titan memegang pedang dengan 2 tangan, mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Keenam Autark mulai menggunakan berbagai teknik mereka, memungkinkan Ning untuk membimbing tahu mereka yang berbeda untuk bergabung bersama dan melepaskan jurus Skycleaver. Ini sebenarnya hanya satu sikap dari seluruh rangkaian seni pedang yang diciptakan Ning untuk mereka. Ledakan, pedang ilahi runtuh, menghancurkan ruang waktu dan memecah 5 elemen. Itu menghancurkan semua yang ada di jalannya saat runtuh dengan kekuatan yang benar-benar menakutkan menuju permukaan Annihilation Hive. Ledakan, sebuah ledakan besar terjadi, bahkan menyebabkan sarang raksasa bergetar. Adapun pedang Ning Titan, sebuah kekuatan balasan yang kuat mendorong kembali ke arahnya, membuatnya tersandung beberapa langkah ke belakang di ruang angkasa. Itu terlalu kuat, bahkan pedang Daoning tidak mampu sepenuhnya menangkis serangan balasan ini, sehingga pedang Titan harus menanggung sebagian besar darinya. Bagaimana kelihatannya? Ada retakan. Apakah kita menyebabkan kerusakan padanya? Ning dan yang lainnya dengan hati-hati memeriksa sarang raksasa sambil saling menanyakan pertanyaan yang sama. Mereka semua berharap benda itu setidaknya sedikit rusak. Bahkan retakan terkecil pun akan melambangkan bahwa jika mereka terus menggedornya, mereka akan dapat menghancurkannya tepat waktu. Sayangnya, tidak ada dari mereka yang bisa menemukan celah sama sekali. Itulah sebabnya mereka semua bertanya kepada yang lain apakah mereka melihat sesuatu. Tidak ada apa-apa. Saya tidak dapat menemukannya. Saya tidak melihat kerusakan sama sekali. Hati mereka semua mulai tenggelam. Mari kita coba beberapa serangan lagi dan lihat apakah itu berhasil, kata Autark Titanos. Baik, Ning dan yang lainnya mengangguk. Mereka sekali lagi bergabung, membuat pedang Titan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi untuk posisi Skycleaver sekali lagi. Ledakan, 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 ledakan. Pedang Titan memberikan jurus Skycleaver yang menakutkan lagi dan lagi, dengan marah memukul Annihilation Hive dan membuatnya bergidik dan bahkan terbang mundur. Jauh di dalam ruang tersembunyi 300 meter di dalam Annihilation Hive, ada basis formasi dengan seorang pria berambut panjang duduk dalam posisi lotus di atasnya. Rambut pria berambut panjang itu setengah hitam dan setengah putih, dan dia dengan gugup melacak status sarangnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap ledakan tunggal menyebabkan seluruh Annihilation Hive bergidik. Siapa yang menyerang Annihilation Hive dari luar? Exalt Anitya agak kaget dan gugup. Dia hanya bisa melihat apa yang terjadi di dalam sarang, dia tidak bisa melihat dunia luar. Seluruh Annihilation Hive benar-benar gemetar. Tingkat kekuatan ini jauh melampaui apa yang bisa dicapai Kaisar Dark North. Mungkinkah para pemimpin kultivator telah bergabung? Exalt Anitya agak gugup, tetapi beberapa saat kemudian serangan itu berhenti. Mereka menangani lebih dari 1000 serangan, tetapi mereka bahkan tidak mampu menggores sarang pemusnahan. Exalt Anitya menghela nafas lega. Annihilation Hive adalah salah satu kartu Truth City yang paling penting, dan biaya pembuatannya sama mahalnya dengan Graceland World. Itu jauh lebih kuat daripada berbagai kuil. Tidak akan mudah untuk menghancurkannya. Orang luar baru saja masuk.
Exalt Anitya menatap gambar-gambar yang muncul di hadapannya. Mereka menunjukkan aliran kekuatan yang terbang di dalam sarang dan menuju sarang intinya. Cahaya dan kekuatan yang mengelilingi sosok itu begitu menyilaukan sehingga Yang Mulia Anitya tidak dapat melihat siapa itu. Aku harus melaporkan ini. Exalt Anitya segera menghubungi Iyere. Basis formasi di bawahnya perlahan mulai berputar saat pilar cahaya muncul. Sesosok muncul di dalam pilar cahaya yang memadat menjadi bentuk duduk Iyere. Anitya Yang Mulia bangkit dan membungkuk hormat Yang Maha Kuasa Iyere, penjajah baru telah memasuki Annihilation Hive. Mereka mencoba menyerang sarang dari luar, dan mereka menyerang lebih dari 1000 kali dengan tingkat kekuatan yang mengejutkan. Namun, mereka masih tidak bisa menggores sarang pemusnahan. Mata Iyere berkilat dingin. Seseorang benar-benar berani menyerang Annihilation Hive. Itu pasti para pemimpin kultivator yang bekerja bersama. Mereka bergerak lebih dekat dan lebih dekat menuju inti. Mereka akan segera mencapai alam pemusnahan. Akankah mereka bisa menghancurkannya? Mulia Anitya khawatir. Tetap saja menonton. Jangan mengambil tindakan lain, kata Iyere. Baiklah, kata Anitya yang agung dengan hormat. Suara mendesing. Pilar cahaya menghilang. Di dalam sarang raksasa, Ning dan Autark lainnya telah mencapai piramida hitam yang terletak di tengah pusaran awan astral, bersatu kembali dengan avatar Ning. Jadi ini adalah bidang pemusnahan. Autark Ekong menatap bola hitam bayangan di dekatnya, yang terus melahap segala sesuatu di sekitarnya. Itu seperti lubang tak berujung yang menelan dan menghancurkan semua hal. Itu mewujudkan esensi, Oblivion, menyebabkan para Autark merasakan rasa gentar ketika mereka melihatnya. Misteri mendalam macam apa yang dimiliki benda ini, hingga mampu menghancurkan segala sesuatu. Sepertinya tidak ada apapun yang melampauinya, kata Autark Stonerule dengan lembut. Mereka telah menyesuaikan diri dengan banyak Tao yang berbeda sebelumnya, tetapi misteri yang diwujudkan oleh bidang pemusnahan ini lebih mendalam daripada yang pernah mereka pelajari. Itu melampaui semua Tao yang mereka lihat. Yang disebut, Omega Daos dan Daobird Essences, mereka semua akan dimakan dan dihancurkan oleh kekuatan, Oblivion, ini. Avatar saya telah bermeditasi di sini selama bertahun-tahun dan mampu meniru sedikit kekuatan Oblivion. Ning menggelengkan kepalanya. Tapi aku masih tidak mengerti sifat aslinya. Esensi kehancuran Daobird saya dangkal dan kasar dibandingkan, Autark Ekong menghela nafas. Iyere mungkin berada pada tingkat pemahaman yang sama dengan Dao, Oblivion, ini, kata Autark Mok. Tapi mungkin tidak. Dia jauh di atas kita sehingga kita tidak bisa menilai dia secara akurat. Omega Autarks memiliki tingkat wawasan yang sangat mendalam, mungkin sedalam misteri Oblivion. Keduanya jauh melampaui orang-orang seperti ketujuh orang ini untuk dipahami. Pada akhirnya, itu hanyalah inti saripati yang terjadi secara alami. Itu tidak bisa melawan kita. Kami bertujuh, ketika bekerja sama, dapat memanggil kekuatan Chaos Verse itu sendiri. Kita harus bisa menghancurkannya, kata Autark Ekong. Jining dan 7 orang lainnya menatap bola hitam bayangan itu. Ada keheningan total, bahkan aura mereka tampaknya telah membeku. Mereka semua telah mengalami banyak hal saat mereka mendaki jalur kultivasi untuk mencapai ketinggian mereka saat ini, tetapi mereka sekarang merasakan tekanan yang luar biasa. Lingkup pemusnahan ini merupakan ancaman berbahaya bagi seluruh Chaos Verse mereka. Jika mereka bisa menghancurkannya maka segalanya akan jauh lebih sederhana, tetapi jika mereka gagal, mereka tidak akan punya pilihan untuk memulai pertempuran terakhir yang mematikan. 7 dari mereka bertukar pandang, mengangguk diam-diam satu sama lain. Mereka kehabisan pilihan. Mereka sudah mencoba menghancurkan sarang raksasa dan menara hitam, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Sekarang, kesempatan terakhir mereka adalah menyerang Sphere of Annihilation di tengah menara. Rumble, sejumlah besar kekuatan Dao sedang dikumpulkan di sini, dengan Ning dan 7 lainnya membimbingnya untuk membentuk Titan berpakaian cawat yang menjulang tinggi. Mereka tidak punya cukup waktu untuk menyiapkan formasi lengkap, karena Site akan tiba hampir setengah bulan lagi. Menggunakan mode kedua dari pedang Titan adalah yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Hancurkan lingkup pemusnahan. Pedang Titan berjalan di udara, sebuah pedang besar muncul di tangannya. Menyerang. Ning memerintahkan. Di dalam pedang Titan, 6 Autark segera mulai melepaskan serangan mereka yang paling kuat. 6 aliran energi besar dengan cepat mulai mengalir melalui tubuh pedang Titan, lalu perlahan mulai menyatu menjadi satu. Pedang Titan mengangkat tangannya, mencengkeram pedang besar-besar 2 kali dan kemudian memberikan pukulan keras ke arah bola bayangan di depannya. Saat pedang dipotong, itu menghancurkan semua jenis energi yang berbeda yang ada di jalurnya, menguranginya menjadi ketiadaan. Ini adalah sikap Sky Cleaver.
Itu harus pecah. Ning dan 6 lainnya menyaksikan dengan penuh harap. Ledakan. Pedang itu menghantam bola bayangan itu dengan marah, yang langsung mulai berputar dan berubah bentuk. Kekuatan pedang ini terlalu besar. Bola itu terdistorsi, berubah dari bola dunia yang bulat sempurna menjadi bentuk ovaloid. Beberapa retakan benar-benar mulai muncul di tepinya saat pedang menebasnya. Apakah kita berhasil? Ketika Ning dan yang lainnya melihat bola hitam memanjang dan retak, mereka tidak bisa menahan perasaan kegembiraan yang liar. Tapi kemudian, hati mereka menjadi dingin. Bola hitam bayangan sekali lagi kembali ke bentuk bola normal, terus melahap segala sesuatu di sekitarnya sementara retakan kembali normal. Coba lagi. Autark Titanos memerintahkan dengan putus asa. Lagi. Nin menggertakkan giginya. Dia benar-benar tidak ingin mengakui kekalahan. Ledakan. 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 Pedang Titan mulai menyerang lagi dan lagi terhadap bola hitam bayangan. Setiap serangan dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa sehingga bola hitam itu berulang kali pecah, tetapi setiap kali, dengan cepat sembuh setelah itu dan kemudian terus melahap sekelilingnya. Itu tidak melemah sedikit pun. Setelah menyerang beberapa ribu kali, Ning dan yang lainnya akhirnya menyerah. Hati mereka sedingin es. Pedang Titan menghilang, memperlihatkan tubuh Ning dan 6 lainnya. Mereka semua menatap diam-diam pada bola hitam bayangan. Keheningan panjang terjadi. Tiba-tiba, Ning berbicara, kami belum gagal. 6 lainnya memandang Ning. Mereka sudah menyerang dengan sekuat tenaga. Mungkinkah Daolord Dark North punya saran lain? Bolin, sejak Anda menguasai Samsara Daobird Essence, saya telah merenungkan menciptakan seni pedang baru, kata Ning. Ketika kami berkumpul untuk membentuk pedang Titan, jurus Skycleaver yang kami gunakan didasarkan pada seni pedang yang saya buat yang dimaksudkan untuk menggunakan esensi Daobird Ruang, esensi Daobird Waktu, esensi Cakar Daobird, esensi Daobird Ilusi, esensi Daobird Penghancuran, dan Karma Daobird Essence. Ini menggunakan 6 jenis esens Daobird tapi sekarang, Saudara Bolin, Anda juga telah menguasai Samsara Daobird Essence. Saya pikir saya dapat membuat seperangkat seni pedang yang lebih kuat yang menggunakan 7 esensi Daobird yang berbeda, yang akan membuat pedang Titan kami menjadi lebih kuat. Titanos, Bolin, dan yang lainnya semua senang dengan ini. Benar, seni pedang mereka didasarkan pada Anda menyanyikan 6 Daobird Essences. Tidak ada alasan mengapa mereka tidak dapat memutakhirkannya untuk menggunakan 7 sebagai gantinya. Saya sudah memiliki garis besar seni pedang ini dalam pikiran saya, kata Ning, tapi saya masih dalam proses menyempurnakannya. Beri aku cukup waktu untuk menyelesaikannya dan membuatnya lebih kuat. Baik, aku akan mempercepat waktu untukmu. Ambillah dengan kecepatanmu sendiri, Dark North. Jangan mencoba untuk terburu-buru. Kami masih punya waktu lebih dari setengah bulan. Titanos dan yang lainnya langsung bekerja membantunya. Jika dia mampu menciptakan seni pedang baru, bahkan jika itu tidak cukup untuk menghancurkan lingkup pemusnahan, itu masih akan memperkuat pedang Titan mereka dan membuatnya lebih tangguh selama pertempuran yang akan datang. Autark Skyfeeder mengambil alih tanggung jawab untuk mempercepat waktu, membiarkan Ning dengan tenang menetapkan pikirannya untuk menyempurnakan seni pedang ini. Ning sendiri sudah lama menguasai Samsara Sword Dao. Yang harus dia lakukan adalah menghubungkannya dengan esens Daobird Bolin, yang cukup mudah. Namun, apa yang Ning coba lakukan adalah menyempurnakan teknik ini dan membuatnya semakin kuat. Dia benar-benar menyuruh Titanos dan yang lainnya mencoba jurus baru, lalu kembali untuk terus mengerjakannya. Waktu terus berjalan, hari demi hari. Kekuatan seni pedang fusi baru ini tumbuh semakin kuat. Sementara itu, Avatar Mok dan Skyfeeder terus mengikuti dunia padang rumput Iyere, siap melaporkan apapun yang perlu dilaporkan. Anda masih memiliki 2 hari lagi sebelum dunia rumput Iyere tiba di sini, kata Mok. Aku sudah menyelesaikan seni pedang. Ning mengangguk. Aku tidak akan bisa melakukan perbaikan apapun kecuali aku diberi 10.000 tahun lagi. Ada total 4 kuda-kuda untuk seni pedang fusi ini. Nama mereka berganti nama tidak berubah, kuda-kuda Skycleaver, kuda-kuda Brighty Cave, kuda-kuda Dawn Moon, dan kuda-kuda dunia. Sekarang Omega Sword Dao saya memandu 7 jenis esensi Daobird yang berbeda saat menggunakan seni pedang ini. Kekuatannya telah meningkat hampir 30% dibandingkan sebelumnya, kata Ning. Titanos dan yang lainnya senang mendengar ini. Mengingat betapa kuatnya pedang Titan, meningkatkan kekuatannya bahkan sedikit pun sangat sulit. Peningkatan 30% benar-benar luar biasa. Ini terutama karena fakta bahwa Samsara Daobird Essence adalah esens Daobird yang sangat kuat untuk memulai, yang sangat memberdayakan seni pedang baru. Mari kita mulai. Ketujuh orang itu bertukar pandang, lalu menatap bola bayangan di kejauhan. Mereka mengaktifkan berbagai basis formasi yang mereka bawa,
memanggil kekuatan Chaos Verse dan mengubahnya menjadi pedang Titan berbalut cawat. Pedang Titan mengangkat pedang besar, sekali lagi bersiap untuk melepaskan jurus Skycleaver-nya yang sangat kuat. Kali ini, tentu saja, itu adalah jurus Skycleaver versi baru. 7 aliran kekuatan Daobird Essence yang berbeda mengalir melalui Sword Titan. Ning dapat dengan mudah menyatukan 7 aliran menjadi satu lubang, membentuk Omega Pedang Dao dengan kekuatan mereka. Sikap Skycleaver. Pedang Titan sekali lagi ditebang di bola bayangan, tapi kali ini terasa lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pedang suci itu jatuh jauh ke dalam bola bayangan, menyebabkan serangkaian ledakan terdengar. Bola hitam itu mulai retak dan pecah di banyak tempat berbeda saat pedang masuk ke bola dan keluar dari sisi lain. Bola hitam itu tampak rusak berat, tetapi beberapa hukum tak terlihat sekali lagi menariknya kembali. Dengan cepat kembali ke bentuk normalnya dan mulai sekali lagi dengan tenang melahap segala sesuatu di sekitarnya. Masih belum ada kerusakan permanen. Ning hampir tidak bisa mempercayai matanya. Mereka meluncurkan 100 serangan lagi, tetapi hasilnya sama. Setiap kali, bola hitam itu tampak seolah-olah rusak parah sehingga pasti akan pecah, tetapi sebaliknya akan sembuh dengan cepat. Itu seperti bola air. Tidak peduli berapa banyak kerusakan yang mereka timbulkan, itu akan dengan mudah berubah menjadi bola dunia sekali lagi. Pedang Titan menghilang. Ning dan 6 lainnya menatap bola hitam tak percaya. Sial, gumam Ning, menggertakkan giginya. Hahaha. Baiklah, Autark Ekong sebenarnya mulai tertawa keras, tatapan hiruk-pikuk di matanya. Aku sudah lama ingin bertarung melawan Site. Kami memiliki begitu banyak alat yang kami miliki, tetapi kami tidak pernah berani mengambil risiko menggunakannya karena kami takut kehilangan. Sekarang, kita tidak punya jalan keluar. Mereka telah memaksa kita untuk berdiri dan melawan. Bagus. Mari kita bertarung kalau begitu. Kami akan mempertaruhkan semuanya dalam pertempuran ini. Aku ingin melihat siapa yang akan selamat Site, atau kita. Ekong benar. Buang semua ketakutan Anda dan semua kekhawatiran Anda dan tuangkan semua yang Anda miliki ke dalam pertempuran berikutnya. Autark Titanos tua yang cerdik mulai tertawa keras juga. Aku sudah hidup terlalu lama. Saya hampir lupa seperti apa kehidupan dulu ketika saya adalah seorang kultivator muda yang lemah yang harus mengalami satu demi satu tantangan yang mengancam jiwa. Sudah lama sejak saya memiliki perasaan seperti ini di mana jiwa sejati saya menggigil mengantisipasi. Ayo lakukan yang terbaik dan lawan mereka sampai akhir. Ning ikut tertawa, begitu pula Skyfeeder, Bolin, Mok, dan Stonerule. Hah, jika tidak ada jalan keluar, mereka akan bertarung. Mereka benar-benar akan melawan Site sampai mati dalam pertempuran berikutnya. Tuan-tuan, merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat bertarung dengan Anda sampai akhir yang pahit, kata satu-satunya Autark wanita, Autark Skyfeeder, sambil tersenyum. Teman-temanku, aku bahkan tidak bisa menggambarkan betapa bahagianya aku bisa bertarung bersama kalian semua dalam pertempuran ini, kata Autark Bolin sambil tersenyum. Kita akan berjuang sampai akhir yang pahit bersama-sama. Haha, datang-datang. Saya pikir kita perlu berbagi anggur sebelum pertempuran ini dimulai. Autark Ekong melambaikan tangannya, menyebabkan sebuah perkebunan muncul di hadapannya yang dipenuhi dengan meja dan kursi batu. Jining dan yang lainnya semua tersenyum saat mereka duduk. Ning mengambil cangkir anggurnya, lalu melirik ke 6 temannya. Dia merasa ini hampir seperti mimpi. Dia masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana dia dilahirkan kembali dari kerajaan Netherworld ke dalam klan Ji dari Grensia, dan bagaimana dia perlahan-lahan berlatih selangkah demi selangkah sampai dia mencapai puncak dunia kultivator. Sekarang, dia akan berdiri di samping 6 teman dan rekan-rekannya, memasuki pertempuran mematikan di sisi mereka. Ini adalah pertempuran yang akan menentukan nasib semua pembudidaya. Jika mereka kalah, semuanya akan sia-sia. Teman-temannya, keluarganya, dan semua peradaban akan ditakdirkan untuk mati. Kau tahu, aku sedang berpikir, Dark North, haruskah tubuhmu yang sebenarnya tetap berada di luar pertempuran terakhir ini? Autark Titanos tiba-tiba berkata. Semua Autark lain di dekatnya tercengang. Tidak ambil bagian. Ning tertegun juga. Titanos, maksudmu, kalian semua akan bertarung tapi aku tidak. Avatarmu bisa, kata Autark Titanos perlahan. Inilah yang saya pikirkan. Kami bisa meminta avatarmu membentuk SWOT Titan bersama kami. Avatar Anda memiliki 80% kekuatan sejati Anda. Anda sudah yang terkuat dari kami 7. Avatarmu lebih dari cukup kuat untuk menyatukan kekuatan kita. Saya bertaruh itu masih bisa menjaga pedang Titan pada 90% dari kekuatan penuhnya. Jika kita kalah,
setidaknya tubuhmu yang sebenarnya masih hidup. Selama Anda masih hidup, peradaban kita pada akhirnya akan memiliki kesempatan untuk pulih. Autark Titanos memandang Ning. 5 lainnya mulai ragu-ragu, mempertimbangkan kata-katanya. Jika tubuh sejati saya tidak terlibat dalam pertarungan ini, itu akan berdampak besar pada kecakapan tempur kita, kata Ning. Avatarku dan diriku sendiri akan ambil bagian dalam pertarungan ini, membimbing kalian berenam dalam membentuk pedang Titan. Jika avatar saya memandu avatar Anda dalam membentuk raksasa, itu akan memiliki sekitar 50% hingga 60% dari kekuatan yang utama. Kami akan memiliki satu SWOT Titan dan satu avatar Titan. Dengan begitu, kita akan bisa mengeluarkan kekuatan sebanyak mungkin. Jika tubuh sejatiku tidak ambil bagian, kita hanya akan memiliki satu pedang Titan yang lemah, kata Ning. Avatar Titan akan menggunakan tipe formasi yang sama. 6 avatar lainnya hanya memiliki kekuatan setengah sementara avatar Ning memiliki kekuatan 80%. Tetapi avatar Titan akan tetap menjadi alat yang kuat dalam pertarungan ini. Itu akan lebih kuat dari pedang raksasa yang mereka gunakan di dunia padang rumput. Tetapi jika kita kalah, kita akan kehilangan semua harapan, kata Titanos ragu-ragu. Saudara Titanos, Ning berkata dengan tajam, apakah kamu masih memikirkan rencana cadangan pada saat seperti ini? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya dapat membalikkan situasi sendirian jika saya satu-satunya yang selamat? Bahkan jika aku akhirnya menjadi Omega Autark, saat itu aku harus menyaksikan Site mengikat Chaos Verse kita dan Iyere menjadi Chaos Lord. Pada akhirnya, saya masih akan mati. Kita harus mengerahkan semua yang kita miliki ke dalam pertarungan ini. Kami akan menggunakan SWOT Titan dan Avatar Titan untuk memaksimalkan peluang kami. Ning menatap Autark Titanos. Titanos, aku setuju dengan Dark North. Kali ini, kacaukan rencana cadangan, kata Autark Ekong. Ayo berjuang. Autark Skyfeeder pada dasarnya adalah wanita yang tak kenal takut. Dia sebelumnya telah berencana untuk mencoba mengikat Chaos Verse, meskipun yang lain yang telah mencoba semuanya mati. Saya setuju bahwa kita harus melakukan semua yang kita bisa untuk memenangkan pertempuran ini. Autark Bolin, Autark Mok, dan Autark Stonerule semua menoleh untuk melihat Titanos. Pada tingkat mereka, hidup dan mati sangat penting. Mereka sebenarnya menyetujui Ning melemparkan dirinya ke dalam bahaya, karena mereka harus mempertimbangkan apa yang baik untuk seluruh peradaban. Mereka ingin hidup tetapi mereka tidak ingin hidup yang layak untuk mati. Mereka tidak takut mati selama kematian mereka berarti. Autark Titanos ragu-ragu sejenak, terombang-ambing oleh teguran 6 rekannya. Dia kemudian tertawa mengejek diri sendiri sepanjang hidup saya telah meletakkan skema demi skema dan selalu memiliki rencana cadangan yang siap. Anda semua benar. Bahkan jika Dark North bertahan sendirian, kemungkinan dia bisa membalikkan kekalahan di sini sangat kecil. Dia pergi akan menurunkan kekuatan pasukan kita. Lebih baik kita melawan mereka sampai akhir yang pahit. Itu lebih seperti itu. Betapa sengsaranya perasaanku, melihat kalian semua binasa sementara aku bertahan sendirian. Ning mengangkat gelas anggurnya dan menuangkan secangkir untuk Titanos. Ayo, Titanos, ayo. Aku akan menghukummu dengan anggur. Aku menerima, aku menerima. Titanos segera mengambil cangkir anggur. 7 telah memutuskan untuk melakukan yang terbaik dalam pertempuran yang akan datang ini. Mereka tidak lagi merasa khawatir, jadi mereka dengan senang hati minum bersama sambil menunggu kedatangan Iyere. Iyere akan tiba dalam 2 jam, kata Autark Mok tiba-tiba. Kita masih punya waktu 2 jam lagi. Ning dan yang lainnya saling bertukar pandang. Ayo keluar dan bersiap-siap untuk menyambut orang luar ini. Titanos bangkit, seperti yang dilakukan Ning dan yang lainnya. Suara mendesing. Mereka semua menyingkirkan perkebunan masing-masing dan terbang bersama, berkedip keluar dari menara hitam. Kali ini, Ning membawa avatarnya keluar di sampingnya. Annihilation Hive sekali lagi meledak dengan kekuatan dan mulai menghasilkan aliran penghisap yang luar biasa, tetapi SWOT Titan yang terbentuk dari 7 Autark dapat dengan mudah melewatinya. Rumble, Annihilation Hive mulai dengan marah melahap energi dunia luar dengan kecepatan sebelumnya saat pusaran sekali lagi muncul di sekitarnya. Ning dan para Autark, bagaimanapun, mengabaikannya begitu saja. Meskipun itu adalah senjata yang tangguh, itu perlu menghabiskan energi untuk jangka waktu yang sangat lama untuk melakukan kerusakan nyata. Beberapa minggu tidak akan membuat banyak perbedaan. Bahkan 1 abad pun tidak akan memiliki dampak yang nyata. Jadi, untuk saat ini mereka akan mengabaikan Annihilation Hive dan memfokuskan upaya mereka pada Site. Tidak ada pihak yang akan menghindar dari pertempuran ini. Kemenangan atau kekalahan akan ditentukan segera. Pemenangnya akan menguasai Chaos Verse ini.
Yang kalah tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sosok tiba-tiba melengkung ke arah mereka. Itu adalah avatar Autark Mok dan Autark Skyfeeder. Semua avatar kita ada di sini. Kami siap bertarung sekarang. Sayang sekali kami kehilangan salah satu jembatan emas kebebasan. Kalau tidak, kita akan berada pada kekuatan maksimum yang mutlak, kata Autark Titanos sambil tertawa. Mereka dengan cepat berpisah menjadi dua regu, keduanya dipimpin oleh Ning. 7 tubuh sejati berdiri bersama di satu sisi, sementara 7 avatar berdiri bersebelahan di sisi lain. 14 petarung kelas Autark siap untuk bertempur. Ini semua salahku karena kehilangan jembatan emas itu. Autark Bolin menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa disalahkan. Hal-hal itu hanya membutuhkan terlalu banyak bahan berharga. Saya melakukan semua yang saya bisa tetapi hanya mampu membuat 7 dari mereka. Kadang-kadang, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir tentang betapa kebetulan itu semua. Kami awalnya memiliki tambahan, tetapi Dark North bangkit tepat pada waktunya untuk melengkapi yang ketujuh, kata Titanos sambil menghela nafas. Untuk bisa bertarung bersama 6 pendahuluku adalah kehormatan Dark North, kata Ning sambil tersenyum. 7 dari mereka berdiri di ruang kosong, hati mereka damai. Mereka sudah mengesampingkan semua kekhawatiran mereka. Pada saat seperti ini, khawatir tidak akan membuat perbedaan. Mereka hanya harus melakukan semua yang mereka bisa untuk menang. Jika mereka mati, semua peradaban akan mati bersama mereka, tetapi tidak ada apa-apa untuk itu. 7 dari mereka telah benar-benar melakukan semua yang mereka bisa. Bola ovaloid terus melengkung melalui ruang. Di atas lapisan terluar awan keabu-abuan berdiri seorang pria tinggi berjubah abu-abu yang sedikit botak. Matanya sepertinya mengandung kosmos di dalamnya saat dia dengan tenang menatap ruang kosong di depannya. Akhirnya saatnya untuk pertempuran terakhir. Seperti para kultivator, Iyere tahu bahwa dia telah mencapai momen paling kritis sepanjang hidupnya. Dia akan melayang ke surga dan menjadi Lord of Chaos, menjadi sosok yang paling tak terkalahkan di semua Infinite Void selain dari tuannya atau dia akan dikalahkan dan tidak akan pernah memiliki kesempatan ini lagi, bahkan jika dia berhasil bertahan. Dia tidak khawatir tentang bidang pemusnahan yang dihancurkan, karena dia tahu betapa luar biasanya benda itu. Hanya ada 2 cara untuk menghancurkannya. Cara pertama adalah dengan mengalahkannya. Sebagai Omega Autark, di luar Chaos Verse asing ini dia sendiri hampir tidak bisa memanggil kekuatan yang cukup untuk menghancurkannya. Cara kedua adalah dengan memahami misteri apokaliptik yang dikandungnya, di mana seseorang akan dapat dengan mudah mendekonstruksinya. Baik Autark maupun Kaisar Omega tidak akan mampu melakukan tugas seperti itu. Alam ini benar-benar memesona, gumam Iyere. Alam ini dan semua hal di dalamnya harus menjadi milikku untuk memerintah. Orang-orang lemah ini terus menghalangi jalanku. Sekarang, saya akan menyapu mereka semua. Suara mendesing. Dunia padang rumput membelok melalui ruang waktu untuk terakhir kalinya. Pada saat itu muncul kembali, Iyere sekarang bisa melihat Annihilation Hive yang sangat besar di kejauhan, dikelilingi oleh pusaran yang lebih besar yang menghancurkan dan melahap semua hal di sekitarnya. Namun, 14 sosok yang berdiri di sini bahkan lebih terlihat daripada pusaran kehancuran. Ning dan rekan-rekannya berdiri berdampingan, sementara 7 avatar melakukan hal yang sama. Ke-14 dengan tenang menyaksikan objek ovaloid itu terbang melintasi angkasa ke arah mereka. Satu-satunya orang yang berdiri di permukaan objek ovaloid itu adalah Iyere, dan dia tersenyum tipis ketika melihat ke-14 orang itu. Dia mengalihkan pandangannya ke mereka, lalu tertawa kecil yang bergema di seluruh ruang waktu. Tidak ada lagi yang berlari. Tidak bersembunyi lagi. Tidak ada tempat untuk lari, kata Autark Titanos. Kami akan memberikan apa yang kamu inginkan. Kami akan melawanmu sampai mati. Ning tersenyum. Iyere, saya harap Anda tidak membuat diri Anda kesal ketika Anda melihat kekuatan kami yang sebenarnya, kata Autark Ekong sambil tertawa. Saya pikir dia mungkin akan kencing sendiri, Autark Bolin menyeringai. Ning dan yang lainnya semua tersenyum atau tertawa saat mereka berbicara. Iyere tidak marah dengan ini. Dia hanya balas tersenyum dan mengangguk. Kalian penduduk asli cukup berani. Kedua belah pihak saling menatap dari jauh. Mereka tampak santai, tapi suasana sudah mulai tegang. Huff, berbicara tidak akan menyelesaikan apapun. Datang dan hentikan Graceland World saya, jika Anda berani, kata Iyere, lalu tenggelam ke dalam awan kelabu dan menghilang. Pada saat yang sama, objek ovaloid berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah sarang raksasa yang luas. Jining dan yang lainnya bertukar pandang. Iyere jauh melampaui kita dalam hal wawasan. Sekarang dia secara pribadi mengendalikan dunia padang rumput,
Tidak ada formasi yang bisa kita gunakan yang bisa memperlambatnya. Autark Titanos tersenyum. Dunia padang rumput dapat memasuki Annihilation Hive dengan mudah, melindunginya dan membiarkannya terus melahap energi Chaos Verse kita. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan masuk ke dalamnya. Menyerang ke Grassland World dan memecahnya. Autark Bolin mengangguk sedikit. Itu satu-satunya pilihan. Tuan-tuan, ayo lakukan ini. Ning tertawa. Kami harus merepotkanmu untuk memimpin kami dalam pertarungan ini, Dark North. Kami membutuhkan bimbingan Anda untuk SWOT Titan dan Avatar Titan, kata Autark Stonerule. Saya bisa menjadi pemimpin, tetapi saya membutuhkan semua dukungan Anda. Ayo pergi. Mari kita lakukan. Ning dan yang lainnya berbagi beberapa pekerjaan cepat, lalu mulai bergerak. Ledakan, ledakan, ledakan. 7 Autark dan 7 Avatar mereka mulai secara bersamaan memanggil kekuatan Chaos Verse, mengumpulkannya di sekitar mereka untuk membentuk pusaran energi yang dengan cepat berubah menjadi sepasang titan yang menjulang tinggi. Kedua raksasa itu hampir terbuka dan hanya mengenakan kain bulu pinggang, tetapi yang satu memiliki aura yang sedikit lebih kuat daripada yang lain. SWOT Titan dan Avatar Titan maju berdampingan menuju objek ovaloid. Iere muncul entah dari mana di dalam istana yang tersembunyi jauh di dalam Grassland World. Mengapitnya adalah wanita berjubah perak dan 2 pria, sementara di bawahnya berdiri Site Exalt dan 3 penghuni kosong kelas Autark. Vileski, kalian bertiga datang ke sini ke tengah, perintah Iere. 3 penghuni kekosongan kelas Autark saling bertukar pandang dengan bingung, lalu dengan gugup maju ke tengah istana. Beruang Cyclopean, humanoid berbulu putih bermata merah, dan awan badai tentakel menyembunyikan ketidakpercayaan terhadap Site, tapi sayangnya mereka jauh lebih lemah daripada Iere. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di Infinite Void mereka lebih lemah dari Iere, dan bahkan di sini di Grassland World mereka masih lebih lemah dari Iere. Para pembudidaya asli itu akan menyerang. Ini akan menjadi pertempuran terakhir. Iere melirik ketiga penghuni kosong, lalu tersenyum. Aku ingin kalian bertiga bersiap untuk berkorban demi kemenangan kita. Katakan saja kepada kami apa yang Anda butuhkan untuk kami lakukan. Kami akan melakukan segalanya dengan kekuatan kami, jawab ketiganya dengan hormat. Bagus sekali. Iere mengangguk. Yang saya butuhkan adalah Anda bertiga menawarkan hidup Anda kepada saya. Kejutan muncul di mata beruang Cyclopean dan 2 lainnya, hanya untuk segera digantikan oleh teror total. Tiba-tiba, 9 rantai ungu emas muncul di area sekitar mereka. Setiap rantai bergerak dengan cara yang muskil dan mendalam, dan mereka melolong di udara saat mereka menyerang 3 penghuni kekosongan kelas Autark. Iere, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu berjanji untuk memberi kami kebebasan jika kami membantumu? Kenapa kamu menyerang kami? 3 penghuni kekosongan mencoba untuk melawan, tetapi sekarang Iere secara pribadi mengendalikan rantai ungu emas. Penghuni kekosongan jauh kalah dalam hal kekuatan dan teknik. Rantai ungu emas segera mulai mendaratkan pukulan brutal pada mereka, menyebabkan tubuh mereka meledak. Rantai kemudian dengan cepat melilit inti kehidupan mereka. Site Exalt di dekatnya semua menyaksikan dalam keheningan yang mengejutkan. Tak satu pun dari mereka berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka tahu betapa kejamnya Iere. Baginya, siapapun dan semua orang hanyalah pion untuk mencapai tujuannya. Janji, yang diyakini oleh ketiga penghuni kekosongan kelas Autark itu tidak lebih dari lelucon. Memberimu kebebasan. Iere menatap mereka, matanya berkedip-kedip dingin. Apakah kalian 3 idiot benar-benar berpikir kamu memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan denganku? Jika bukan karena fakta bahwa aku berguna untukmu, aku tidak akan pernah membiarkanmu tetap hidup selama ini. Iere kemudian mengulurkan tangan kanannya, menghasilkan 3 boneka hitam berbentuk menggemaskan. Ketiga boneka hitam itu terbang melayang-layang tepat di atas pusat istana. Mendesis, mendesis, mendesis. Sisa-sisa tubuh penghuni kekosongan yang hancur mulai terbang menuju boneka hitam. Bahkan inti kehidupan mereka, yang masih terjerat oleh rantai itu, mulai terbang ke arah mereka. Tidak, tidak, tapi, tidak. 3 penghuni kekosongan kelas Autark tiba-tiba merasakan sensasi teror yang tak terbatas. Boneka-boneka yang tampak biasa itu mengerahkan daya tarik gravitasi yang mematikan, menyebabkan inti kehidupan mereka terbang tak terkendali ke arah mereka. Potongan darah dan daging mereka yang berceceran juga terbang menuju boneka hitam itu, dan begitu mereka menyentuh boneka itu, mereka ditelan dengan desisan. Iere, kamu pasti akan gagal. Kamu akan gagal. Inti kehidupan dengan ilusi beruang Cyclopean di dalamnya berteriak panik. Anda akan mati. Para pembudidaya akan membunuh kalian semua. Inti kehidupan yang dipenuhi dengan ilusi awan badai tentakel sedang berjuang dan meringkik juga. Orang pembawa sial kau, Iere.
Kamu tidak tahu malu. Hantu binatang berbulu putih bermata merah itu berteriak. 3 inti kehidupan terbang menuju 3 boneka hitam, yang dengan mudah melahap mereka serta daging dan darah dari mayat mereka. Mau tak mau Ire diam-diam merasa kagum dengan ini. Keterampilan master dalam kecerdasan benar-benar luar biasa. Penghuni kekosongan kelas autark itu mungkin bodoh, tetapi tubuh mereka sangat kokoh. Tubuh merekalah yang memberi mereka tingkat kekuatan autark, tetapi boneka-boneka itu mampu melahap mereka dengan mudah. Saya mungkin juga seorang Omega Autark, tetapi saya jauh dari setara dengan guru dalam hal kecerdasan. Tuannya adalah Lord of Chaos. Meskipun mereka berdua adalah Omega Autark, Ire merasa bahwa tuannya tetap lebih unggul darinya di banyak bidang yang berbeda. Itu seperti bagaimana Bolin, Titanos, Mok, dan yang lainnya semuanya adalah Autark tetapi berbagi wawasan yang berbeda dan berada pada tingkat kekuatan yang berbeda. Memang ada perbedaan besar dalam kekuatan antara Ire dan tuannya. Penciptaan Annihilation Hive dan Graceland World hanya dimungkinkan karena tuannya telah memberinya bimbingan dari balik layar. Adapun boneka hitam, tuannya secara pribadi menciptakan hal-hal ini. Suara mendesing. 3 boneka hitam yang melayang di udara tiba-tiba mulai membesar secara dramatis, berubah menjadi trio binatang bersisik hitam menjulang yang sekarang tergeletak di tanah. Mereka berdenyut dengan aura kekuatan tetapi tidak bergerak sedikitpun. Pisahkan menjadi 3 regu seperti yang saya instruksikan sebelumnya. Ire melirik bawahannya yang lain. Wanita berjubah perak, pria berjubah hitam, dan pria berjubah merah segera mengakui perintah itu sementara banyak City Exalt dengan cepat mengambil posisi di belakang mereka. Mulai sekarang, setiap regu akan bertanggung jawab untuk mengendalikan salah satu dari mesin perang ini, kata Ire. Meskipun masing-masing telah melahap kekuatan penuh dari penghuni kekosongan kelas autark, itu hanya akan mampu bertarung dengan kekuatan puncak selama kira-kira 1 jam. Jadi, kita harus meraih kemenangan secepat mungkin. Dimengerti, kata wanita berjubah perak dan 2 lainnya. Mereka sudah tahu selama ini bahwa ini akan terjadi. Memang, alasan mengapa Ire mengundang mereka untuk mengambil bagian dalam invasi ini adalah agar mereka mengoperasikan mesin Warbis. Ordinary Exalt agak terlalu lemah untuk benar-benar melepaskan potensi hal-hal ini dalam pertempuran. Masing-masing dari ketiganya akan mengendalikan satu, dengan Exalt lainnya memberikan bantuan. Sekarang pergi, perintah Ire. Astaga, astaga, astaga. Wanita berjubah perak dan yang lainnya dengan cepat terbang ke dalam mesin Warbis yang sangat besar dan mengambil kendali dari mereka. Ini adalah kartu truf utama yang diberikan Lord of Chaos mereka kepada Ire. GWAAAAR. 3 Warbis hitam mengangkat kepala mereka dan melolong. Aura mereka sebenarnya lebih kuat daripada penghuni kekosongan kelas autark, karena mesin perang membakar semua kekuatan mereka dengan cepat tanpa menahan apapun. Mereka juga bisa menyerang dengan teknik yang luar biasa mereka tidak kikuk seperti para penghuni kosong itu. Mereka datang. Ire mengangkat kepalanya untuk menatap ke arah langit. Dia bisa melihat 2 raksasa yang menjulang tinggi memegang pedang ilahi membelah awan keabu-abuan seolah-olah awan itu tidak lebih dari kayu busuk. Kedua raksasa itu menyerbu ke bawah, dengan mudah menembus lapisan awan. Ikuti perintahku. Ekspresi buas muncul di wajah Ire. Kalian masing-masing hanya bisa bertarung selama 1 jam, jadi kita perlu melakukan semua yang kita bisa untuk memusnahkan mereka selama periode waktu itu. Ini adalah Graceland World, medan perang yang kami pilih. Kami pasti akan menang. Pergi sekarang. Bunuh para pembudidaya ini. Membunuh. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 3 Warbis hitam dengan cepat melengkung melalui ruang dan menghilang dari kuil. Adapun Ire, matanya menyala-nyala saat dia menyalak. Intisari, nyalakan. Seketika, inti saripati yang terletak jauh di dalam dunia padang rumput sekali lagi mulai meletus dengan kekuatan, mengisi setiap inci dari seluruh dunia dengan kekuatan yang luar biasa. Pertempuran baru saja dimulai, tetapi semua orang sudah bersiap untuk bertarung seperti orang gila. Ire menghilang dari istana, maju untuk menghadapi musuh-musuhnya. Sword Titan dan Avatar Titan keduanya terus menyerang ke bawah. Suara mendesing. Suara mendesing. Awan telah menjadi jauh lebih kuat sekarang karena intisari telah dinyalakan, tetapi sebelum kekuatan pedang Titan dan Avatar Titan Jining, mereka tetap sangat rapuh. Cahaya pedang menyambar saat menembus awan, menerjang sampai ke lapisan kedua awan. Tepat pada saat ini, mereka semua tiba-tiba merasakan bahaya. Ning adalah pemimpin formasi ini dan terus-menerus waspada untuk setiap kemungkinan gerakan. Tiba-tiba, 3 Warbis hitam besar muncul dari awan di dekatnya. Mereka tampak seperti kera berbaju besi, tetapi mereka masing-masing memiliki sepasang tanduk melengkung di kepala mereka.
Lutut mereka ditekuk ke posisi setengah bungkuk, dan mereka menatap tajam ke pedang Titan dan avatar Titan. Dari mana ketiganya berasal? Autark Ekong dikirim mental. Semuanya tampak berbahaya. Ini mungkin salah satu kartu truf yang Site sembunyikan selama ini. Sekarang pertempuran terakhir telah dimulai, mereka tidak lagi melihat kebutuhan untuk menyembunyikan diri, Titanos mengirim kembali. Ketiga binatang ini memiliki aura yang aneh. Hati-hati, Dark North. Baik, Ning mengangguk. Menyerang. Mati, pembudidaya. Tiga warbis menyerang secara bersamaan, pertama mengelilingi avatar Titan di dekatnya. Avatar Titan mengangkat pedang kembarnya, siap menghadapi serangan mereka. Serangan cakar yang ganas dari para warbis menyebabkan langit menjadi gelap saat mereka menyerang avatar Titan dengan luar biasa. Pada gilirannya, avatar Titan menyapu dengan tangan kanannya, menghasilkan seberkas cahaya pedang di udara yang menyerang binatang buas itu. Suara mendesing. Pedang cahaya segera ditarik, sementara warbis hanya melolong dan terus menekan serangan. Tiga warbis mesin ini sangat kuat. Ning dan yang lainnya semua terkejut. Mereka sebenarnya mampu melawan avatar Titan kita hingga terhenti. Seni pedang kita hanya akan cukup untuk menahan paling banyak dua dari mereka. Mati. Tiga warbis bertarung dengan keganasan yang tidak biasa. Jelas, mereka ingin menghancurkan Titan yang tampak lebih lemah ini sesegera mungkin. Suara mendesing. Pedang Titan di dekatnya telah menyerang, mengirimkan aliran cahaya pedang yang luar biasa menebas udara dengan kekuatan yang tak terbendung. Salah satu warbis segera menggunakan kedua cakarnya untuk memblokir serangan ini secara langsung. Kedua petarung memiliki teknik yang sangat luar biasa, tetapi sebuah ledakan terdengar begitu cakarnya mengenai serangan pedang horizontal. Warbis itu dikirim terbang mundur, dan ia hanya berhasil menangkap pijakannya setelah terbang 1.000.000 kilometer ke belakang. Kemudian, sekali lagi dibebankan. Itu sangat kuat, dan sisiknya sekuat menara hitam yang menampung bola pemusnahan. Tidak ada cara untuk melukainya sama sekali. Ning diam-diam khawatir. Dentang, dentang, dentang. Serangkaian suara dentingan terdengar saat rantai ungu emas satu demi satu mulai muncul. Mereka seperti ular besar yang menutupi langit, memancarkan aura kekuatan yang luar biasa saat mereka menyapu ke arah avatar Titan yang lebih lemah dan berusaha untuk menghancurkannya. Rantainya tidak begitu berbahaya. Ning tidak terlalu khawatir tentang mereka sama sekali. Tiga warbis hitam dan 9 rantai ungu emas terus menyerang avatar Titan dengan ganas, tetapi avatar Titan dan Sword Titan bertarung bersama. Pedang Titan sangat kuat, dengan setiap pukulannya membuat binatang perang hitam terbang dengan mudah dan membuat mereka tidak mungkin mendapatkan keuntungan nyata atas avatar Titan. Warbis benar-benar agak merepotkan, karena teknik mereka brilian dan mereka benar-benar tahan terhadap kerusakan. Ning, Titanos, dan yang lainnya tiba-tiba merasakan ancaman baru mendekat. Mereka buru-buru berbalik untuk melihat ke arah langit, hanya untuk melihat sosok Iyere muncul. Jubah Iyere berkibar di sekelilingnya, dan tubuhnya diselimuti oleh aura kekuatan luar biasa yang terbentuk dari energi yang dilepaskan oleh inti saripati yang menyala. Dia saat ini menyelam ke bawah dengan kepala terlebih dahulu, tangannya terlipat dalam posisi berdoa di depannya. Aliran cahaya keemasan yang benar-benar menyilaukan memancar dari antara tangannya, bersiap untuk menyebar keluar. Maha hadir cahaya, itu hampir seketika menerangi seluruh Graceland World. Cahayanya menyilaukan, dan itu sangat membebani Sword Titan dan Avatar Titan. Mati. Iyere mengubah posisinya, menarik kembali tangan kirinya sambil mendorong keluar dengan tangan kanannya. Dia pernah menggunakan teknik ini melawan Mok, tapi sekarang dia menggunakan kekuatan inti saripati yang dinyalakan, serangan ini sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat melawan Mok, dia harus menghabiskan cukup banyak waktu untuk mengumpulkan jumlah energi yang diperlukan. Kali ini, dia cukup cepat. Iyere tidak terlalu kuat, tapi dia memiliki wawasan tingkat tinggi sehingga dia dapat menggunakan energinya untuk efek yang menakutkan. Ning segera membuat pedang Titan untuk mengiris ke atas dengan pedang, menghalangi telapak tangan Iyere ke bawah. Ledakan. Telapak tangan yang sangat kuat dan tak terduga ini menabrak pedang yang mencakup segalanya. Iyere terhuyung beberapa langkah ke belakang, kerutan di wajahnya raksasa formasi ini sangat kuat. Dark North memanfaatkan kekuatan para kultivator asli ini dengan sempurna. Pedang Titan mampu memblokir Iyere dengan mudah. Bahkan ketika Iyere menggunakan serangannya yang paling kuat, dia hanya 30% lebih kuat dari mesin perang. Itu tidak cukup untuk mengancam pedang Titan. Lampu, ledakan. Iyere mulai bersinar dengan cahaya yang lebih menyilaukan. Cahaya ada di mana-mana, memenuhi seluruh dunia dengan cahaya warna-warni. Yang paling membuat Ning khawatir adalah dia tidak bisa lagi menemukan Iyere.
Setelah melepaskan ledakan cahaya tak terbatas itu, Iyere benar-benar menghilang ke dalam cahaya itu sendiri. Ning tidak bisa melihatnya secara fisik atau melacaknya melalui akal sehat. Tiba-tiba, lengan Pualam terulur untuk meraih Avatar Titan. Itu Iyere. Avatar Titan buru-buru pindah untuk memblokir. Sejak Ning mengendalikan kedua raksasa, dia mampu membuat mereka bekerja dalam konser yang sempurna. Pedang Titan segera pergi untuk membantu juga. Cahaya menyilaukan terus menekan kedua raksasa, sementara Iyere meluncurkan satu demi satu serangan diam-diam dengan teknik mendalam yang tak tertandingi. Memblokir serangannya sangat melelahkan, dan akhirnya seseorang akan lolos. Semuanya, persiapkan dunia pembebasan, Ning mengirim. Baik, Titanos, Mok, dan yang lainnya semua tahu bahwa saatnya telah tiba. Mereka telah merencanakan untuk menyimpan kartu truf ini untuk digunakan pada saat yang kritis, tetapi mereka sekarang berada pada posisi yang kurang menguntungkan sehingga mereka bahkan kesulitan untuk mempertahankan pertahanan mereka. Terlalu sulit bagi pedang Titan untuk bertahan melawan binatang buas, rantai, dan Iyere pada saat yang bersamaan. Avatar Titan berada dalam bahaya besar saat ini, dan setelah dihancurkan, musuh mereka akan bebas memfokuskan serangan mereka terhadap SWOT Titan. Ketika itu terjadi, situasinya akan menjadi lebih suram. Ledakan, 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 ledakan. Tiba-tiba, 6 gelombang kekuatan ditembakkan secara bersamaan. Jembatan emas mulai muncul tepat di bawah kaki pedang Titan dan Avatar Titan. Itu adalah jembatan emas kebebasan. 6 jembatan emas kebebasan bergabung menjadi bentuk heksagonal, membentuk satu bangunan lengkap. Mereka mulai mengumpulkan kekuatan luar biasa dari Chaos Verse yang bahkan melampaui kekuatan Graceland World yang menyala. Harus diingat bahwa jembatan emas kebebasan dimodelkan dari menara Daoguard. Mereka mampu mengumpulkan dan memanfaatkan energi Chaos Verse dalam jumlah besar. Begitu mereka terhubung bersama, mereka dapat menggunakan lebih banyak lagi. Posisi dunia, Ning meraung. Ini adalah satu-satunya jurus tipe domain yang dia buat untuk seni pedang fusi jurus dunia. Rumble Ning, Titanos, Bolin, Skyfeeder, Mok, Stonerule, dan Ekong mulai secara bersamaan melepaskan domain masing-masing. Autark Bolin sebenarnya melepaskan 2 domain, satu untuk Claw Daobird Essence dan satu untuk Samsara Daobird Essence. Adapun Ning, dia bertanggung jawab untuk mengendalikan dan melepaskan domain Dao Pedang Omega Abadi. Kedelapan domain bersatu, memanfaatkan kekuatan Chaos Verse serta kekuatan jembatan emas itu sendiri. Omega Sword Dao Domain Ning mampu dengan sempurna menghubungkan semua domain yang berbeda ini, memungkinkan berbagai jenis kekuatan untuk bergabung menjadi aliran cahaya pedang yang mempesona. Seluruh dunia dipenuhi dengan aliran cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing terbentuk dari jenis energi domain yang berbeda. Kekuatan domain ini jauh melampaui domain cahaya Iyere. Ini adalah Iyere dan para warbis merasa seolah-olah aliran cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya telah menyelimuti mereka dan menekan mereka, memaksa mereka untuk melawannya dengan setiap gerakan yang mereka buat. 8 jenis energi domain yang berbeda ini dan kekuatan dari jembatan emas kebebasan telah digabungkan dengan sempurna untuk membentuk domain ini dunia pembebasan. Ning dan yang lainnya semua bersemangat. Segera setelah domain, dunia pembebasan, dirilis, Iyere dan yang lainnya melemah secara dramatis. Bahkan 9 rantai ungu emas melemah secara signifikan, dan akibatnya Ning dan yang lainnya segera menang. Bergabunglah untuk membunuh Iyere. Begitu Iyere mati, ketiga warbis yang tidak bisa dihancurkan itu akan mulai hancur dengan sendirinya, kirim Titanos dalam hati. Bunuh Iyere. Bolin menyalak, 0, menyerang. Mata mereka dipenuhi dengan pembunuhan. 3 warbis telah ditekan oleh domain mereka, mengurangi mereka menjadi 70% dari kekuatan normal mereka. Bahkan jika mereka semua bergabung melawan Avatar Titan, itu masih bisa bertahan melawan mereka menggunakan kuda-kuda Cafe Bright. Adapun SWOT Titan yang kuat, hanya memiliki satu target Iyere. Pedang Titan menyerang dengan sangat cepat ke arah Iyere, yang wajahnya menegang. Bahkan sebelum domain dunia pembebasan mulai menekannya, dia tidak akan berani melawan pedang Titan dalam pertempuran tunggal. Sekarang dia hanya memiliki sekitar 60% dari kekuatan penuhnya, dia mungkin akan dihancurkan hanya dalam 10 serangan jika dia mencoba melawannya secara langsung. Saya tidak percaya penduduk asli ini benar-benar memaksa saya untuk melakukan ini. Iyere segera mengambil langkah ke depan, menghilang ke udara tipis. Brengsek, pedang besar pedang Titan menembus tempat Iyere baru saja berada, tidak mengenai apa-apa selain udara. Jining, Bolin, Titanos, dan yang lainnya diam-diam marah dengan ini. Namun, bahkan di dunia luar, Iyere dapat melepaskan diri dari pertempuran sesuka hatinya.
Di sini, di Grassland World, itu bahkan lebih mudah baginya. Karena dia melarikan diri, pertama-tama mari kita tangkap ketiga Warbis itu lalu hancurkan inti Grassland World. Tanpa Grassland World dan 3 Warbis, Iyere tidak akan bisa menyebabkan banyak masalah. Ning dan yang lainnya semua tahu bahwa Iyere tidak dapat memanggil banyak kekuatan karena Chaos Verse lokal menekannya. Dia harus membuat dan menggunakan harta yang kuat untuk menimbulkan ancaman bagi mereka. Namun semakin kuat hartanya, semakin besar biaya untuk membuatnya. Butuh waktu ribuan tahun bagi Iyere untuk membangun Grassland World dan Annihilation Hive. Jika mereka berhasil menghancurkan Grassland World, butuh waktu lama sebelum Iyere dapat menantang mereka lagi. Pada saat itu, para pembudidaya akan tumbuh jauh lebih kuat daripada sekarang. Suara mendesing. Pedang Titan mencengkeram pedang Northbow di kedua tangan saat menyerang salah satu binatang buas. Meskipun mereka tidak bisa dihancurkan, menangkap mereka masih merupakan kemungkinan. Goar, 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 3 Warbis hitam terpisah, bergerak ke 3 arah yang berbeda. Tiba-tiba, mereka semua mengangkat kepala mereka, menyebabkan mesin terbang hitam putih yang aneh muncul dari dahi mereka. SWOT Titan dan Avatar Titan keduanya menoleh untuk menatap ke atas pada sosok yang baru saja muncul di atas mereka. Itu Iyere, yang menghilang beberapa saat yang lalu. Dahi Iyere juga memiliki mesin terbang hitam putih yang memancar darinya. Untaian cahaya hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya menjangkau, menembus udara dan menghubungkan Iyere ke ketiga Warbis. Bersama-sama, mereka membentuk formasi luar biasa yang mengubah Iyere dan 3 binatang buas menjadi satu makhluk. Energi yang bocor dari inti saripati yang menyala tersedot ke dalam formasi yang sangat besar ini, sementara energi dari 3 binatang buas juga dengan cepat dikonsumsi. Iyere dan 3 Warbis hitam mulai bersinar dengan cahaya hitam putih buram, dan aura mereka meningkat secara dramatis dalam kekuatan. Saya tidak percaya penduduk asli ini benar-benar memaksa saya untuk menggunakan kartu truf terakhir saya. Iyere menggertakkan giginya. Pada akhirnya, pertempuran terakhir ini telah melampaui harapan Iyere. Iyere percaya bahwa dengan pertempuran yang diadakan di dalam Grassland World, kekuatan gabungan dari dirinya sendiri, 3 Warbis, dan rantai ungu emas akan lebih dari cukup untuk meraih kemenangan. Sayangnya, Ning pertama kali menciptakan seni pedang yang lebih kuat dengan esensi Daobird ekstra di dalamnya, lalu melepaskan kekuatan penekan dari domain dunia pembebasan. Semua ini telah memaksa Iyere untuk mengungkap kartu terakhirnya. Dia benar-benar habis-habisan sekarang, tanpa ada yang menahan. Tuannya adalah orang yang menciptakan binatang perang hitam. Ketika mereka bertarung secara individu, mereka tidak terlalu kuat, tetapi ketika digabungkan menjadi satu kesatuan, mereka mampu melepaskan kekuatan mereka yang sebenarnya. Inilah sebabnya mengapa tuannya juga menganugerahkan formasi Yin yang kepadanya, memungkinkan dia untuk bergabung dengan sempurna dengan ketiga binatang itu. Namun, ini akan menyebabkan ketiga Warbis kehabisan daya lebih cepat. Mati. Iyere berada di atas mereka sementara 3 Warbis mengelilingi mereka. Keempatnya semua bersinar dengan lingkaran cahaya hitam putih yang tidak wajar, dan untaian yang tak terhitung jumlahnya menghubungkan mereka bersama saat mereka menyerang SWOT Titan dan Avatar Titan. Ledakan. Pedang Titan dan Iyere bertukar pukulan. Hasilnya adalah Iyere terlempar ke belakang, tetapi dia dengan cepat berkumpul kembali dan menyerbu ke depan sekali lagi. Dia benar-benar menjadi jauh lebih kuat. Ning, Titanos, dan yang lainnya semua terkejut. Dunia pembebasan menekan Iyere, tetapi dia masih meroket dalam kekuatan untuk mencapai 70% dari kekuatan pedang Titan. Mengingat wawasannya yang mendalam, dia sekarang benar-benar mampu melakukan pertempuran berkelanjutan melawan pedang Titan. Bahkan jika dia menjadi begitu kuat, lalu bagaimana dengan ketiga Warbis itu? Ning dan yang lainnya tahu bahwa situasinya baru saja memburuk. Ledakan, ledakan, ledakan. Avatar Titan sedang dikepung dan dikepung. Dia menggunakan seni pedangnya untuk bertahan dan secara eksklusif berfokus pada penggunaan kuda-kuda paling defensif, kuda-kuda Cavebrite. Dia langsung menggunakan jurus ini 15 kali berturut-turut, tetapi dia sudah berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Pedang Titan segera mengacungkan pedangnya, bergerak untuk memperkuat Avatar Titan. Haha, pembudidaya asli, Anda ditakdirkan. Kalian semua akan mati. Tak satu pun dari kalian akan melarikan diri. Iyere pergi untuk membantu menghancurkan Avatar Titan juga. Situasinya langsung berubah sangat suram. Meskipun dunia pembebasan membebani Site memiliki keunggulan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Hanya 2 detik kemudian, kedua raksasa berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan meskipun bekerja sama. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Jika kita hanya bertahan, kita pasti akan kalah.
Kita mungkin tidak akan bisa bertahan selama 10 detik lagi sebelum avatar Titan terkoyak. Setelah itu terjadi, pedang Titan akan dikerumuni dan dihancurkan juga. Kita akan kalah dalam pertarungan ini. Mereka semua mengerti ini, itulah sebabnya mereka semua sangat cemas. Namun, mereka sudah menggunakan semua yang mereka miliki. Sungguh luar biasa bahwa mereka telah mencapai tingkat kekuatan saat ini. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Ayo masuk semua. Masuk semua. Semua masuk. Bolin, Mok, Stonerule, Ekong, Skyfeeder, Titanos, dan Ning semuanya memiliki pemikiran yang sama persis. Suara mendesing. Tubuh mereka tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya saat aura kekuatan yang menakutkan mulai menyebar. Harus diingat bahwa tubuh mereka sepenuhnya terbentuk dari mana. Akibatnya, tubuh mereka mengandung simpanan energi yang sangat mencengangkan. Hegemoni dan kaisar yang dicengkeram keputusasaan akan memilih untuk meledakkan diri, justru karena pelepasan energi yang begitu besar secara tiba-tiba akan menghasilkan ledakan yang benar-benar luar biasa. Kembali selama perang akhir tiga alam, banyak dewa dan Vingods telah mengorbankan diri mereka sendiri melalui peledakan diri untuk memberikan pukulan fatal pada Pak Tua Yuan. Ning adalah kaisar Omega, sedangkan 6 lainnya adalah Autark. Mereka tidak akan memilih untuk meledakkan diri sendiri, karena peledakan sendiri mungkin tidak cukup untuk membunuh seseorang seperti Iyere, yang sangat ahli dalam bertahan hidup. Jika 7 dari mereka mati saat Iyere selamat, mereka akan kalah dalam perang ini. Sama pentingnya, pada tingkat wawasan mereka saat ini, ketujuh orang ini memiliki kontrol yang sangat sempurna atas tubuh mereka. Self-detonation hanya akan menghasilkan ledakan yang menghamburkan energi secara sembarangan. Itu adalah pilihan yang cukup bodoh, dan mereka telah memilih sesuatu yang lain untuk mengubah sebagian dari tubuh mereka menjadi kekuatan mentah. Ning dan Autark telah memilih untuk mengorbankan bagian dari daging dan darah mereka. Tubuh mereka mulai bersinar dengan cahaya saat kekuatan yang mengerikan mulai keluar dari mereka. Dalam pertempuran normal, mudah bagi mereka untuk melepaskan 10.000 serangan karena mereka mampu mengisi kembali energi sebanyak yang mereka gunakan. Namun, sekarang, mereka semua menderita luka parah karena mereka telah menghabiskan lebih dari setengah energi yang tersimpan di tubuh mereka. Ini adalah jumlah maksimum yang mutlak. Jika mereka membakar lebih banyak energi, jiwa sejati mereka yang rusak tidak akan lagi dapat mempertahankan kendali sempurna atas tingkat kekuatan ini. Lagi pula, setiap titik mana diresapi dengan jiwa dan jiwa sejati mereka. Jika mereka kalah terlalu banyak, jiwa sejati mereka akan melemah ke titik di mana mereka tidak bisa lagi mempertahankan kendali. Hanya dengan mempertahankan kontrol yang sempurna mereka dapat melepaskan tingkat kekuatan yang benar-benar luar biasa. Ini adalah waktu yang paling ideal dan cocok untuk mengambil risiko seperti itu, tapi mereka hanya bisa melakukannya sekali saja. Ini karena mereka semua akan terluka parah setelah serangan ini sehingga mereka hanya memiliki 40% dari kekuatan mereka yang tersisa. Tidak mungkin mereka bisa menduplikasi serangan ini, jadi itu benar-benar serangan terakhir mereka. Kita harus menang. Membunuh. Seluruh tubuh Autark Bolin bersinar dengan cahaya saat daging dan darahnya yang terpotong berubah menjadi kekuatan mentah. Dia mampu mempertahankan kendali atasnya, menyebabkannya berputar di sekelilingnya alih-alih meledak. Bersiaplah untuk mati, Autark Ekong meraung, tubuhnya dikelilingi oleh energi luar biasa dari Destruction Daobird Essence. Skyfeeder, Mok, Stonerule, Titanos, dan yang lainnya juga mengendalikan energi mereka sendiri. Adapun Ning, dia memanfaatkan kekuatan luar biasa dari pedang Dao miliknya. Kalian semua, mati. Aura SWOT Titan tiba-tiba meroket, menyebabkan seluruh Grassland World bergetar. Jumlah energi yang dihasilkan oleh 7 Autark yang mengorbankan lebih dari setengah tubuh mereka terlalu besar. Mereka hanya memandu sebagian kecil darinya ke dunia pembebasan, tetapi kekuatan domain langsung meroket. Ledakan, ledakan, ledakan. Sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya datang menekan, menghancurkan awan di bawah mereka menjadi debu dan bahkan menghancurkan padang rumput di bagian paling bawah. Ledakan. Dunia padang rumput telah sepenuhnya ditekan oleh cahaya pedang, itu seperti tangan raksasa tak terlihat yang baru saja menyerah dengan lapisan. Ini tidak lebih dari sejumlah kecil energi yang baru saja dilepaskan ketujuh orang itu. Mereka menjaga kendali atas sisa kekuatan dan bersiap untuk menggunakannya untuk melepaskan pukulan yang benar-benar menakutkan. Ini adalah jumlah kekuatan maksimum absolut yang dapat dikendalikan oleh jiwa sejati mereka yang rusak dengan sempurna. Iyere bisa merasakan bahwa kematian akan datang untuknya. Ketika dia melihat betapa menakutkannya aura ledakan di hadapannya ini, dia bahkan tidak berpikir untuk mencoba mempertahankannya secara langsung.
Ini mungkin serangan putus asa terakhir yang dimiliki para pembudidaya ini. Tidak mungkin mereka bisa meluncurkan serangan kedua seperti itu. Jika saya bisa menghindari yang ini, saya akan menang. Menarik. Perintah Iyere. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Iyere dan 3 warbis mundur secara bersamaan, menghilang dalam kehampaan. Penggarap bodoh, ini adalah dunia padang rumput. Ini adalah medan perang pilihan kami. Suara Iyere terdengar di dunia. Kamu adalah orang-orang bodoh. Orang bodoh. Ning dan Ekong mengeluarkan jawaban marah berturut-turut, suara mereka bergema di langit. Ledakan, ledakan. Avatar Titan dan SWOT Titan menyerang ke bawah secara bersamaan, menabrak padang rumput. Begitu mereka melakukannya, mereka langsung berkedip jauh di kedalamannya. B45P1